بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah nashkurullah azza wa jalla ala hadha al-liqa' al-mubarak حيث نلتقي مرة أخرى مع مدى الدراسة في كتب التفسير حيث أن نأخذ اليوم اللون الآخر من ألوان التفسير خاصة ما يتعلق باللون العقدي. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian atas studi naskah tafsir. Khususnya kita masih akan membahas al-laun al-aqadi fi tafsir, ya, yaitu al-laun ats-tsalits, corak tafsir akidah yang ketiga, setelah sebelumnya kita membahas laun ahli sunnah dan laun al-mu'tazilah. Nah, sekarang kita akan bahas laun al-khawarij, ya. Kita akan bahas corak tafsir dari kalangan khawarij. Sebenarnya di kitab At-Tafsir wal Mufassirun, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kalau dalam kitab Tafsir al-Mufassirun, setelah tafsir Mu'tazilah, pembahasannya sebenarnya adalah tafsir Syiah, ya. Tapi ini kita sengaja akan lanjutkan dulu ke tafsir Khawarij, karena nanti untuk di tafsir Syiah ada beberapa klasifikasi, ya, yang lebih dari satu kelompok, ya. Tapi kita akan cukupkan akan kita dahulukan dulu tafsir Khawarij. Nah, kalau di kitabnya, ya, di kitabnya ini saya tampilkan terlebih dahulu kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Kalian bisa baca di kalau di kitabnya kalian bisa baca di halaman berapa, ya? Sudah tampil kitabnya, ya, akhwat? At-Tafsir wal Mufassirun? Sudah, Ustaz. Udah Ustaz. Di juz pertama, ya, di juz pertama untuk tafsir Khawarij. Kalian bisa lihat di halaman setelah pembahasan tafsir Syiah, ya, atau juz kedua malah. Nah, kita lihat dulu tafsir Khawarij. Oh ya, di juz 2 bukan juz 1, ya. Ini tafsir Mu'tazilah, bukan juz 1, ya, juz 2, ya. Di juz 2, bukan di juz 1. Saya buka dulu bukunya juz 2. Jadi di juz 2, ya, bukan juz 1. Nah, setelah Syiah, ya, setelah tafsir Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah. Nah, ini Al-Khawarij, ya, dari halaman 222 sampai 249. Ya. Nah, ini pembahasan tentang Khawarij nanti saya akan ringkas dalam PowerPoint. Tapi kita nanti akan langsung membaca kajian Syekh Az-Zahabi, ya, terhadap tafsir Khawarij ini saat beliau mengkaji tafsir ini Hamyanuz Zat ila Daril Ma'ad li Muhammad ibn Yusuf At-Fish, ya. Nah, ini nanti kita langsung baca di halaman 236. Tapi untuk apa itu tafsir Khawarij, kemudian hal-hal terkait dengan tafsir Khawarij, nanti saya akan ringkaskan di PowerPoint. Kita kemudian akan lanjut kepada pembacaan kitab langsung dari kitab Tafsir Fasirun saat membahas tafsir Hamyanuz Zat, halaman 236, ya. Jadi nah, ini nanti kita baca di sini, ya. Tapi untuk yang sebelum-sebelumnya saya ringkaskan untuk kalian di PowerPoint. Baik. Tafsir Al-Khawarij, ya.
Sudah tampak ya Akhwat PowerPoint-nya? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Baik. Al-laun ats-tsalits ya, al-laun ats-tsalits min tafasir aqidah bahwa tafsir al-khawarij ya. Tafsir dari kalangan kelompok firqah khawarij. Firqah dalam masalah akidah ya, bukan mazhab dalam fikih, tapi mazhab dalam masalah akidah. Baik, sebelum masuk ya, qabla an nadkhul fi masalah tafsir al-khawarij, sanata'aruf awalan an mujmal aqaidil khawarij. Ya, kita akan mengenal dulu secara umum akidah khawarij itu seperti apa. Ini saya ringkaskan dalam 3 masalah saja. Haqiqatul khawarij, kemudian nasy'atul khawarij, ya, sejarah kemunculan dan perkembangan khawarij, dan yang terakhir usul akidah al-khawarij, ya, dasar-dasar akidah khawarij. Ini sebenarnya kajiannya lebih spesifik ada dalam ilmu kalam ya, atau dalam ilmu dirasatul firaq. Tapi ini kita singkat saja untuk pahami, baru masuk kepada tafsirnya. Nah, terkait dengan hakikatul khawarij, ya al-asal, ya, kita harus pahami dulu bahwa al-asal istilah khawarij, pada dasarnya istilah khawarij itu dia memiliki makna yang umum. Dan istilah khawarij penggunaannya secara umum tidak spesifik bicara tentang kelompok akidah. Ya, walaupun nanti kalau kita sebut khawarij identiknya dalam kelompok akidah, tapi dengan catatan ya akhwat, kita tidak bisa kemudian meletakkan istilah khawarij dalam makna sebagai kelompok akidah pada semua bentuk semua bentuk perbuatan yang dikategorikan khawarij ya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan dulu asal dari istilah khawarij itu maknanya apa. Nah, Imam Asy-Syahristani, Abdul Fattah Asy-Syahristani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal ya mengatakan kullu man kharaja 'alal imamil haq alladhi ittafaqat al-jama'ah 'alaihi yusamma kharijiyan. Nah, jadi pemberontakan ya atau keluarnya dari barisan imam yang diangkat secara hak oleh umat ya. Jadi keluarnya pihak-pihak tertentu memberontak imam yang hak yang disepakati oleh jamaatul muslimin, yang disepakati oleh kelompok umat Islam, dalam arti kelompok menyeluruh umat Islam ini, tidak spesifik negara tertentu, maka itu orang yang keluar memberontak ini disebut dengan khariji, ya, disebut dengan khariji. Sawa'un kana al-khuruj fi ayyamil sahaba 'ala a'immatir rasyidin, apakah mereka ini keluar dari barisan itu di masa sahabat, ya, atas para imam-imam rasyidin seperti kelompoknya Ar-Rasibi yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, ya bahkan bisa dikatakan mungkin termasuk kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Nah, itu sebenarnya bisa dikategorikan khariji juga. Au kana ba'dahum 'ala tabi'in lahum bi ihsanin wal a'immah fi kulli zaman. Ataupun setiap yang keluar dari kepemimpinan orang-orang setelah sahabat dari kalangan tabi'in, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya dari kalangan setelah tabi'in dan seterusnya, yang intinya mereka keluar dari barisan penguasa di masa itu. Nah, jadi mereka semua disebut khariji. Dan dalam hal ini bisa saja keluarnya itu adalah ala haqqin atau bisa saja keluarnya ala batil, ya. Artinya bisa saja memberontaknya itu karena suatu dasar yang memang hak, ya. Nanti akan kita klasifikasikan, bisa juga keluarnya atas sesuatu yang batil, ya. Nah, maka ini semuanya secara asal bisa disebut khawarij, ya. Tapi tidak bisa disebut khawarij dalam konteks akidah secara khusus. Ini sifatnya umum. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan khawarij itu secara akidah? Al-khawariju mu'taqadan. Apa yang dimaksud dengan istilah khawarij dalam arti sebagai kelompok akidah? Nah, maka dalam hal ini kita bisa membedakan bentuk-bentuk khurujnya, ya, pihak tertentu dari al-imam, khurujnya pihak tertentu dari penguasa, itu bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa bentuk, tapi tidak semuanya dikategorikan khawarij sebagai akidah. Ya. Nah, pertama, bisa keluarnya itu atas dasar ijtihad. Ya, dasarnya adalah ijtihad. Dan ijtihadnya adalah ijtihad yang sahih, yang jaiz, yang diterima. Ya. Nah, misalnya seperti apa? Ya man kharaja la limunaza'atin fil mulki. Ya, seperti pihak-pihak yang memberontak penguasa tertentu bukan karena ingin mengambil kekuasaan, walakin kharaja ghadaban lid-din. Ya, tapi keluarnya itu karena faktor agama. Wa min ajli jawril wulati wa tarki amalihim bisunnah.
karena para penguasa saat itu berlaku zalim dan meninggalkan sunnah. Nah, maka Khawarij dalam arti seperti ini tidak tercela. Ya. Nah, misalnya seperti apa kalau dalam sejarah? Seperti Khurud Al-Husain ibn Ali. Nah, seperti pemberontakan yang dilakukan oleh Al-Husain ibn Ali, cucu Rasulullah ya, kepada Yazid bin Muawiyah. Atau misalnya wa ahlil Madinah fi waqatil Harrah. Atau seperti kelompok seperti para sahabat dan tabi'in dari penduduk Madinah dalam peperangan Harrah. Ya, yang itu juga keluar dari barisan Yazid ya. Atau misalnya seperti pemberontakan Zaid ibn Ali Zainal Abidin, yang nanti Zaid ini menjadi tokoh ya yang dinisbatkan kepadanya kelompok Zaidiyah ya, cicit dari Ali bin Abi Thalib, Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali. Jadi Zaid ini keturunan ketiga dari Ali bin Abi Thalib ya. Jadi Zaid ini pernah keluar dari atau pernah memberontak ya kepada penguasa kalau tidak salah dari Bani Umayyah yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Nah, mereka yang keluar ini tadi karena sebab bukan karena faktor ingin berkuasa, ingin mengambil alih kekuasaan duniawi, tapi dalam rangka untuk yang menentang penguasa zalim yang meninggalkan sunnah Nabi, maka ini dikategorikan Khawarij tapi secara ijtihadi dan tidak kita sebut mereka Khawarij secara akidah. Jadi nggak bisa misalnya dikatakan, oh Imam Husain bin Ali itu Khawarij, ya, nggak bisa dikatakan begitu karena beliau tidak meyakini akidah-akidah Khawarij yang nanti akan kita pahami dari usul akidah mereka yang memang punya akidah yang khas. Ya. Nah, jadi ini pemberontakan bisa disebut Khawarij dalam arti umum, tapi tidak bisa disebut Khawarij secara khusus dalam arti akidah. Baik, yang kedua bisa juga dikategorikan ijtihad. Ya, misalnya contohnya adalah man kharaja ala waliyil amri bi ta'wilin sa'in yukirruhul kitab was sunnah. Atau misalnya mereka yang memberontak penguasa bukan karena penguasanya zalim, tapi memberontak kepada penguasa atas dasar ijtihad yang masih bisa diterima oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi ijtihadnya itu ijtihad yang idza asaba fala ajran wa idza akhta fala ajrun wahid. Ijtihad yang jika benar 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Nah, ini misalnya seperti wahada makana min ashabil jamal wa sittin. Nah, seperti yang terjadi ya pada beberapa sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, Zubair ibn Awwam, termasuk sahabat-sahabat yang bergabung bersama Muawiyah ya seperti Amr ibn al-As. Nah, ini mereka ini kan pada dasarnya juga bisa dikatakan ya menentang ijtihadnya Ali bin Abi Thalib ya dalam beberapa masalah furu'iyah. Nah, mereka yang kemudian berakibat kepada peperangan Jamal dan Siffin ini tidak kita sebut sebagai Khawarij ya karena mereka menentang Ali saat itu dalam konteks ijtihad yang bisa diterima oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idz kharaju ala Aliyin radhiyallahu anhu la mu'adidina mutalibina bil mulk. Ya karena mereka keluar dari barisan Ali bukan karena ingin menuntut kekuasaan ya bal ra'yan ra'auhu wa ijtihadin saru ilaihi min talabil qisasi min qatalati Utsman radhiyallahu anhu. Karena mereka ini keluar dari barisan Ali ya karena berbeda pendapat dan ijtihad dari Ali bin Abi Thalib terkait dengan kasus bagaimana penyelesaian pembunuhan terhadap Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Yang saat itu memang antara ijtihad Ali dengan ijtihad Aisyah, Zubair ibn Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah agak berbeda. Begitu juga dengan ijtihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan agak berbeda. Tentu kita tidak bisa katakan Muawiyah Khawarij, tidak bisa kita katakan apalagi misalnya Aisyah Khawarij, Thalhah Khawarij, Zubair Khawarij, nggak bisa. Ya, mereka sahabat Nabi yang mulia, bahkan di antara mereka adalah orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Tapi bisa kita simpulkan bahwa mereka ya keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, termasuk Ali juga adalah seorang khalifah yang dijamin masuk surga. Ya, mereka keluar karena sebab ijtihad. Dan itu tidak bisa disebut sebagai Khawarij secara akidah. Pada poin ini kita tidak meletakkan istilah Khawarij untuk sahabat-sahabat yang tadi kita sebutkan. Termasuk beberapa keturunan dari Ali bin Abi Thalib seperti Zaid. Kemudian yang ketiga, ya, Khawarij juga bisa disebut untuk mereka yang memberontak kepada penguasa, tapi ini tidak secara akidah. Ya, memberontaknya itu karena mereka dalam urusan dunia, al-baghyu al-muharram. Jadi melakukan bagi, yang melakukan pemberontakan yang nanti bisa dikategorikan sebagai hirobah. Kalau dalam istilah fikih, dalam bab hudud masuk dalam bab hirobah. Ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada dan seterusnya. Nah, itu juga
disebut khawarij, tapi tidak disebut khawarij secara akidah ya, tapi karena tujuannya duniawi, yaitu man kharaja li talabil mulki faqat, mereka yang memberontak penguasa karena urusan duniawi ya. Wa kana al-qital 'ala dunya wa haula'i humul bughatu haqqan, dan di mana mereka ini menyerang penguasa karena urusan duniawi, dan mereka bisa disebut bughat ya, bisa disebut bughat karena niatan tujuannya adalah untuk dunia. Wa qad ja'al wa'id wa dzam li hadhihi ta'ifah al-mufarriqa lil ummati as-safiqah as-safiqah li dima'il muslimin min ajli dunya wal mulk. Yang mana Al-Qur'an memang secara khusus telah memberikan hukuman dan ancaman ya duniawi dan akhirat bagi mereka yang keluar dari barisan umat Islam yang menghalalkan darah umat Islam karena urusan duniawi ini tadi. Ya hukumnya yang tadi disebutkan alladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Jadi bisa dihukum lewat aturan hudud dengan hukuman mati, hukuman disalib ataupun dipotong tangan dan kakinya. Nah, ini pemberontak yang sifatnya hanya urusan duniawi, tidak disebut khawarij. Ya, misal kalau hari ini di negeri kita misalnya separatis, ya gerakan-gerakan separatis yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Nah, ini ya mereka kan bisa jadi non muslim malah, bukan kita nggak sebut khawarij, tapi kita sebut bughat ya. Kita sebut pemberontak. Gitu. Jadi tidak disebut khawarij, karena khawarij ini istilah spesifik dalam persoalan akidah ya. Nah, yang keempat, nah inilah yang disebut khawarij dalam arti akidah, yaitu siapa? Yaitu mereka yang memberontak penguasa atas dasar al-i'tiqadul fasid, atas dasar keyakinan mereka yang menyimpang, ya, atas dasar akidah mereka yang menyimpang dari akidah yang hak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka inilah yang kita sebut khawarij secara akidah. Man kharaja 'alal imam wa 'alal jama'atil muslimah lidu'a ila mu'taqadihim, yang keluar dari barisan umat Islam dan jamaah umat Islam dalam rangka untuk menyeru ya umat Islam kepada akidah mereka. Fa khuruju haula nabi' min mukhalafatin li usulin fi syari'atil i'tiqadiyyah awil ilmiyah, yang mana mereka ini keluar dari barisan umat Islam karena penyimpangan mereka di dalam dalam unsur syariah, dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ilmiah. Wa hadzal qism huwa alladhi warada fihi nususun nabawiyyah fi dzammihi wal amru bi qitalihi. Dan inilah kelompok atau definisi keempat ya untuk khawarij yang dimaksud di dalam sunnah-sunnah Nabi terkait dengan perintah Nabi untuk memerangi mereka karena akidahnya menyimpang. Maka definisinya apa? Is al khawarij bi ta'rifin am, maka khawarij ya dengan makna yang keempat ini bisa didefinisikan seperti ini. Kullu man kharaja 'alal imam wa 'alal jama'atil muslimati bis-sayfi. Ya, setiap yang keluar dari imam dan jamaah umat Islam dengan mengangkat pedang, lidu'a ila mu'taqadihi, untuk memaksa kepada keyakinan mereka. Wa kana khurujuhu nabi'an lil mukhalafati al-usul fi syariah, yang mana mereka keluar dari jamaah umat Islam karena menyelisihi kaidah dan dasar-dasar syariat Islam yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah ya. Hadza ta'rif aqrab li ta'rifil khawarij ka firqah min al-firaq. Maka definisi ini lebih dekat untuk dinisbatkan kepada khawarij yang menjadi firqah di antara firqah-firqah akidah ya, bukan karena sebab ijtihad, bukan karena sebab duniawi, tapi karena sebab urusan akidah. Ya, amma man kharaja li ghairi dzalika mimman taqaddam, adapun yang keluar karena sebab ijtihad ataupun karena sebab urusan duniawi, fayutlaqu alaihim ismul khawarij ismul furud al-am. Maka bisa disebut mereka dengan istilah al-furud secara makna umum, tapi tidak disebut dengan khawarij dengan makna khusus. Wa yutlaqu alaihim khawarij ka hukm syar'iyyah wa sifah li fi'lihi. Maka mereka bisa disebut khawarij sesuai dengan amalnya, bukan karena urusan akidahnya. Misalnya tadi yang memberontak karena urusan duniawi ya, tidak dikaitkan dengan akidah gitu ya, tapi dikaitkan dengan amalnya, apakah mereka membunuh atau mereka merampas harta misalnya, atau ada dasar ijtihad. Ya, ijtihad ini nanti bisa bernilai pahalanya 2 atau 1 tergantung kepada argumentasi dan dalil ijtihadnya. Nah, jadi tidak terkait dengan masalah akidah. Dan yang nomor 4 lah yang kemudian terkait dengan masalah akidah, yang mana nanti salah satu unsur akidahnya ya akhwat, karena mereka mengkafirkan ya umat Islam yang melakukan kefasikan. Jadi itu salah satu akidah mereka yang menyimpang dan menganggap mereka yang melakukan kefasikan, yang melakukan dosa-dosa meskipun bersyahadat, mereka hukumi sebagai orang kafir. Termasuk dalam hal ini penguasa yang mereka tuduh sebagai penguasa zalim. Ya, mereka nanti kafirkan penguasa zalim. Jadi ini beda dengan ijtihad ya. Kalau ijtihad seperti tadi misalnya Zaid bin Ali
Zaid ibn Ali ini ya keluar dari barisan Hisham bin Abdul Malik, tapi tidak sampai mengkafirkan Hisham. Ya, nah ini maka babnya ijtihad. Tapi kalau orang-orang Khawarij yang terkait dengan akidah itu sampai mengkafirkan para penguasa, termasuk Hisham bin Abdul Malik juga di masa beliau pernah muncul kelompok Khawarij yang mengkafirkan penguasa Bani Umayyah. Nah, jadi intinya Khawarij itu definisinya adalah yang memberontak kepada imam atas dasar akidah. Tapi kalau pemberontakannya di luar urusan akidah, ya memang bisa saja hukumnya nggak boleh, tapi tidak bisa disebut khawarij. Ya. Nah ini definisi khawarij dan makna dari khawarij yang spesifik. Ya. Kalian harus bisa pahami perbedaan-perbedaannya. Nah, makanya kalau hari ini nih ya, misalnya ada yang ada yang memponis ya orang-orang yang demo kepada penguasa hari ini disebut khawarij, itu kurang tepat. Kalau demo yang dilakukan, misalnya demo-demo omnibus hari ini, ya nggak bisa disebut mereka itu khawarij gitu ya. Karena urusan demo yang mereka lakukan adalah dalam urusan duniawi dan juga tidak bisa disebut sebagai bugot karena demo-demo yang mereka lakukan diakui oleh konstitusi yang berlaku di negerinya gitu. Jadi ya hakikatnya nggak bisa disebut khawarij, nggak bisa disebut bugot gitu, kecuali kalau mengangkat senjata dengan urusan duniawi seperti gerakan separatis yang ada di Papua misalnya, RMS yang ada di Maluku, ya jelas itu baru kita sebut sebagai bugot, tapi tidak disebut khawarij, ya namanya adalah bugot. Nah, sedangkan kalau misalnya keluar memberontak kepada penguasa sambil mengkafirkan penguasanya, nah disinilah baru kemudian disebut khawarij. Nah, jadi harus diletakkan ya suatu masalah itu sesuai dengan koridor secara proporsional, hukumnya seperti apa, bagaimana pemberontakannya dan alasannya mendasari bagaimana, itu hukumnya akan berbeda-beda tergantung kepada faktor-faktor tersebut. Baik, ini istilah khawarij yang harus dipahami secara tepat ya, jangan disalahgunakan penggunaan istilah ini. Baik, kemudian nasy'ah. Bagaimana perkembangan atau kemunculan dari khawarij? Ya. Kaifa nasya'at hadhil firqah ya minal firaq al-islamiyah fi 'ibr tarikh. Ya. Baik. Dzakara ba'd ulama anna al-khawarij ya qad zaharat ya nasy'atuhu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat khawarij itu sudah muncul di masa Rasulullah. Tapi sebenarnya ini tidak disebut sebagai khawarij dalam arti yang akhirnya didefinisikan tadi ya, tapi sebagai ulama mengatakan itu adalah nawah saja, hanya benih saja. Artinya ada sikap-sikap tertentu yang itu disifati oleh Nabi dengan sifat khawarij, tapi tidak disebut khawarij sebagai satu kelompok akidah. Ya. Nah, jadi ini ada yang mengatakan pernah muncul. Fa innal maqsud bihi ma waqa'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min qiyami dzil khuwaisarah ya Abdullah dzil khuwaisarah at-Tamimi. Yaitu ketika ada satu kisah ya pada perang Hunain kalau tidak salah, di mana seorang dari suku Tamim bernama Dzul Khuwaisarah, Abdullah Dzul Khuwaisarah fi ihdal ghazawat ya pernah mengkritik Nabi di wajhi Rasul mu'taridan ala qismatir Rasul sallallahu alaihi wasallam lil fai. Jadi pernah mengkritik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pembagian rampasan perang. Wa annahu lam ya'dil, bahkan kemudian menuduh Nabi tidak berlaku adil ya. Nah, dan kemudian ketika itulah Nabi SAW mengatakan bahwa dari sulbi orang ini akan muncul mereka-mereka yang disebut nanti oleh Rasul dengan istilah khawarij. Jadi Rasul tidak mengatakan Dzul Khuwaisarah ini adalah khawarij gitu ya, tapi akan muncul dari sulbinya adalah orang-orang yang punya pemahaman seperti dia, yang mudah menyalahkan penguasa, mengkafirkan penguasa gitu ya. Kemudian dari sinilah para ulama mengatakan bahwa benih khawarij itu sudah muncul pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad qala bi hadzal qaul katsir minal ulama. Banyak ulama yang mengatakan bahwa Dzul Khuwaisarah inilah ya tokoh khawarij pertama di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengatakan seperti itu adalah misalnya Asy-Syihristani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, wa Ibnu Hazm dalam kitab Al-Fasl bil Milal wan Nihal, Ibnu Jauzi, Al-Ajuri dan seterusnya. Illa annahu yanbaghi tafriq baina bad'i naz'atil furud ala suratin ma wa zuhurul khawarij kafir fatin laha ara wa tajammu qawi. Nah, namun di sini perlu dibedakan ya bahwa istilah khuruj ya sebagai benih khawarij dengan khawarij sebagai suatu kelompok yang punya pemahaman, keyakinan, i'tiqadat yang khusus dan juga kelompok dan komunitas yang khusus, maka tidak bisa dinisbatkan kepada Dzul Khuwaisarah. Ya, Dzul Khuwaisarah la yu'tabaru fil haqiqah za'iman lil khawarij. Karena Dzul Khuwaisarah itu pada hakikatnya faktanya bukanlah pemimpin khawarij, ya.
Li'anna fi'latahu haditsatun fardiyah, karena apa yang dia lakukan itu sifatnya adalah personal saja. Walam yakul lahu hizbun yataza'amuhu wa lakana madafu'an min ahadin illa tam'ihi wa su'i adabihi ma'ar rasul. Karena dia ini tidak punya kelompok yang akhirnya keluar dari barisan umat Islam, akhirnya berontak, tidak. Tapi ini sifatnya adalah sikap personal ya, yang itu su'ul adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a hadza fa yumkin al-qaul bi anna nas'atul furud qad bada'at bi badratuha al-ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita simpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Dzulkhuwaisarah pada masa Rasulullah ini tidak disebut khawarij secara hakiki, tapi bisa disebut sebagai budroh ya, benih dari kemunculan paham khawarij. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, dan kemudian ada kasusnya pada perbuatan Dzulkhuwaisarah. Nah, ini awal dari munculnya hadis tentang khawarij. Kemudian yang kedua, terjadi pada masa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ya, akhirnya berakibat kepada terbunuhnya beliau. Bahwa ra'yun li ba'dil ulama aidan, ka Ibnu Katsir wa Ibnu Abil Ais. Nah, ada juga yang berpendapat khawarij sudah muncul di masa Utsman bin Affan. Ya, itu gerakan yang mengkritik kebijakan Khalifah Utsman. Ya, ini pendapat sebagai ulama seperti Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Abil Ais ya, dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah. Walakin yaruddu ala hadza anna ulaika suwar al-bughah kana hadabum fatu Utsman wa akhdil mal. Tapi ini juga terbantahkan bahwa tujuan dari pemberontakan yang dilakukan oleh mereka ini kepada Utsman itu bukan dalam rangka masalah akidah, tapi dalam rangka untuk ya menuntut harta, menuntut dunia. Gitu. Maka tidak dikategorikan khawarij seperti yang nanti akan kita pahami dari usul akidah mereka. Tapi sebenarnya mereka bisa disebut sebagai bughah, ya, sebagai pemberontak yang bertujuan untuk maslahat duniawi. Wala yantabiq alaihim wasfu firqah dzatu tabi aqadi khas. Maka tidak bisa dikatakan mereka adalah kelompok yang memiliki akidah yang khusus. Wa lihadza indamaju ma'al muslimina ba'da tanfidhi jarimatihim wa lam yashkilu firqatan mustaqillah. Maka akhirnya buktinya apa mereka ini bukan kelompok khawarij yang nanti akan kita pahami. Ya karena setelah mereka berhasil membunuh Utsman, mereka akhirnya bercampur baur dengan umat Islam yang lain yang tidak terlibat dalam pembunuhan Utsman. Artinya tidak membentuk kelompok tersendiri yang menjadi kelompok khas dengan akidah yang khas. Maka tidak bisa dikatakan mereka sebagai khawarij dalam arti yang khusus. Wa in kana fi'luhum yu'tabar khurujan 'ala wa khurujan 'ala al-imam illa annahum laysa humul khawarij firqa aqidiyah. Meskipun yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa ya karena memberontak penguasa yang sah, tetapi tidak bisa disebut sebagai khawarij layaknya layaknya kelompok yang punya akidah yang khusus. Ya. Nah, jadi ini juga tidak tepat ya disebut khawarij, tapi bisa dikatakan sama seperti yang di masa Rasul, kemunculan paham ini juga dimulai dari budrohnya juga sudah ada di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, yang ketiga ini yang paling kuat, kebanyakan para ulama mengatakan ya bahwa kelompok khawarij itu betul-betul muncul menjadi satu kelompok tertentu dengan akidah yang khusus itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Innal khawarij bil ma'na sahih ismun yutlaqu ala tilka ta'ifah dzatu ittija' as-siyasi wal ara' al-khassah. Jadi khawarij dengan makna yang khusus yang kita sebut akidah khawarij itu baru muncul sebenarnya pada masa Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu ketika mereka punya pandangan politik yang khusus dan juga punya keyakinan-keyakinan yang khusus dalam agama. Wallati kharajat an jaisil Imam Ali radhiyallahu anhu wa tahamu ma'ahu fi ma'rakatin Naharawan asy-syahirah. Yang mana mereka ini baru muncul ya komunitasnya, kelompoknya, akidahnya dan pemahaman yang khasnya itu ketika setelah perang Siffin. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib melakukan gencatan senjata, lalu perjanjian damai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan di suatu tempat yang dinamakan dengan Daumatul Jandal. Jadi kalau kalian baca sejarah di masa Ali bin Abi Thalib ada yang namanya tahkim ya, atau dalam bahasa sekarang itu arbitrage, yaitu perjanjian damai yang diwakili kalau di pihak Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah adalah Amr ibn al-As. Sehingga kemudian mereka bersepakat, dua sahabat mulia ini yang mewakili masing-masing kelompok Muawiyah dan Ali untuk ya menggencatan senjata dan kembali ke wilayah masing-masing. Ali kembali ke Kufah, Muawiyah kembali kepada Syam. Tapi rupanya setelah perjanjian damai itu ada sebagian dari barisan Ali ini yang memisahkan diri. Ya dipimpin oleh Ar-Rashidi, ya dipimpin oleh beberapa orang yang sebenarnya juga pernah terlibat di dalam
pemberontakan kepada Utsman ibn Affan, termasuk Abdullah bin Sabah di situ ikut gitu. Akhirnya kemudian mereka membuat kelompok tersendiri dan kelompok inilah yang akhirnya disebut dalam sejarah dengan nama Khawarij. Kenapa? Karena mereka punya komunitas sendiri, bahkan di antara mereka kemudian ada yang dituju sebagai khalifah sendiri, Ar-Rasidi dituju sebagai khalifah saat itu oleh kelompok Khawarij, dan kemudian juga mereka punya akidah-akidah tersendiri, di antaranya adalah mengkafirkan semua sahabat yang terlibat dalam tahkim itu tadi, termasuk mengkafirkan Ali, Muawiyah, bahkan termasuk mengkafirkan Aisyah, Zubair bin Awam dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian mereka punya ta'alim, i'tiqadat khassah yang membuat istilah Khawarij tepat dinisbatkan kepada mereka, yaitu kelompok yang muncul pada masa Khalifah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini jadi beginilah singkatnya perjalanan sejarah kemunculan Khawarij. Ya. Dan sampai hari ini kelompok Khawarij masih ada, masih eksis. Ya, beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kelompoknya mungkin sudah tidak ada eksis lagi, walaupun pemahamannya masih ada. Tapi untuk Khawarij hari ini masih ada komunitasnya dan bahkan punya mazhab tersendiri, mazhab fikih ya, yang namanya adalah Ibadhi. Ya, kelompoknya adalah Ibadhi, sekarang hidup di Oman, kemudian di wilayah Yaman, sebagian wilayah Yaman, di beberapa negeri Teluk. Nah, itu ada beberapa orang yang punya pemahaman Khawarij dari sekte Ibadiyah. Ibadiyah ini termasuk kelompok Khawarij, bahkan termasuk mazhab fikih yang diakui di Azhar. Jadi di Azhar Asy-Syarif itu ada kurang lebih 8 mazhab fikih yang diakui dan diajarkan. 5 diantaranya dari ahli sunnah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Zahiri. Kemudian dari Syiah ada 2, Zaidiyah dan Imamiyah. Lalu dari Khawarij ada 1, yaitu Ibadiyah. Jadi masih ada komunitasnya, masih ada kelompoknya, bahkan masih ada mazhab dan masyarakatnya. Tapi memang Ibadiyah dianggap sebagai kelompok Khawarij yang agak moderat, ya, tidak se-ekstrim kelompok-kelompok Khawarij lainnya yang sudah punah dari sejarah, misalnya seperti kelompok An-Najdat, kelompok Al-Muhakkimah, dan banyak sekte-sekte sempalan pecahan dari Khawarij. Jadi kalian silakan baca, nanti kaji dalam kitab-kitab yang membahas tentang ilmu kalam, Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Hilal wa Nihal Al-Sihristani, dan kitab-kitab lainnya, ya, termasuk kitab Ibnu Hazm Al-Zahiri, kitab Fakhruddin Ar-Razi, kemudian kitab At-Tabsirahnya Al-Istiraya ini, dan seterusnya. Nah, itu banyak sekali sekte-sekte dari kelompok Khawarij ini tadi. Dan semuanya sudah punah dalam sejarah, kecuali yang tersisa tinggal Al-Ibadiyah yang lebih moderat, ya, tidak se-ekstrim kelompok yang lain. Baik, ini singkat sejarah dari Khawarij. Kemudian usul akidah Al-Khawarij. Nah, bagaimana pokok-pokok akidah Khawarij? Ya, bagaimana pokok-pokok akidah Khawarij? Nah, Syekh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Tafsir mengatakan, dabbat fi wahdatil Khawarij jutumatut tafarruq. Jadi Khawarij ini juga rupanya adalah kelompok yang sangat rentan untuk terjadinya perpecahan di antara mereka. Fabalagha adadu ahzabihim 20 hizban. Nah, dalam catatan sejarah, kelompok mereka terpecah sampai 20 hizb, ya, 20 kelompok. Yang semuanya Khawarij tapi dengan kelompok masing-masing. Ada Al-Muhakkimah, tadi ada ada An-Najdat, Ibadiyah, ada As-Safariyah, dan seterusnya. Itu banyak kelompoknya, ya, sampai 20 kelompok. Kullu hizbin yufariqul akhar fil mabda' wal aqidah. Setiap kelompok itu punya akidah-akidah tersendiri yang berbeda dengan akidah sesama Khawarij, gitu ya. Walakin yajma'al kull ala mabda'aini itsnaini. Tapi mereka ini bertemu dalam 2 atau 3 usul prinsip pokok mereka. Jadi artinya seperti Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah itu kelompoknya banyak sebenarnya. Ada An-Nazamiyah, Al-Huzailiyah, ada Al-Jahiliyah, ada Al-Wasiliyah, ya. Tetapi mereka bersepakat pada 5 usul. Nah, Khawarij juga begitu, kelompoknya banyak, ya, tapi mereka bersepakat pada 3 usul, ya. Nah, usulnya itu apa? Yang pertama, ikfaru Aliyin wa Utsman wal hakamain wa ashabil jamal wa kulli man radiya bi tahkimil hakamain. Nah, bahwa usul mereka yang disepakati sesama mereka adalah mereka mengkafirkan Ali, Utsman, ya, termasuk al-hakamain yang terlibat dalam tahkim, Abu Musa al-Asy'ari, Amr ibn al-As, ya, dan juga ashabul jamal, Aisyah, kemudian Talha bin Ubaidillah, Al-Zubair bin Awwam, atau mereka kafirkan semua, ya. Wa kullu man radiya bi tahkimil hakamain, termasuk para sahabat tabi'in yang setuju dengan perjanjian damai antara Muawiyah dan Ali setelah perang Siffin, itu mereka kafirkan semua. Nah, ini prinsip pertama yang disepakati seluruh kelompok Khawarij.
Kemudian mereka juga bersepakat pada wujubul khuruj ala sultanil jair, wajibnya memberontak penguasa yang zalim menurut perspektif mereka. Maka mereka memberontak khilafah Bani Umayyah, ya, memberontak khilafah Bani Abbasiyah. Nah, kalau kita baca sejarah, banyak sekali pemberontakan yang dilakukan oleh orang Khawarij kepada kepada Abdul Malik bin Marwan, kepada Hisham bin Abdul Malik dari Bani Umayyah, kemudian dari Bani Abbasiyah pemberontakan kepada Harun ar-Rasyid, kemudian Al-Ma'mun, dan banyak sekali ya, pemberontakan yang dilakukan oleh orang Khawarij karena mereka memvonis penguasanya telah berbuat zalim, ya, maka mereka mewajibkan untuk memberontak. Nah, jadi ini juga prinsip kedua mereka terkait dengan akidah Khawarij. Dan yang ketiga, wa hunaka mabda' tsalits yaqulu bihi aktsarul Khawarij wa huwa al-kufar birtikabil kaba'ir. Nah, ini yang menjadi poin penting dalam perdebatan ilmu akidah, bahwa mereka ini punya pandangan yang ketiga sebagai prinsipnya, yaitu mengkafirkan setiap orang yang melakukan dosa besar. Dan disinilah yang nantinya mereka akan berbeda dengan paham Murji'ah, yang mana posisi pertengahannya adalah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita bicara dalam ilmu akidah, jadi orang-orang Khawarij ini kalau kita bicara akidah, ya lebih difokuskan kepada persoalan tentang pengkafiran para pelaku dosa besar. Ya, mencuri dikafirkan, tidak sholat dikafirkan secara mutlak, kemudian tidak berangkat haji dikafirkan, bahkan berbohong pun bagi mereka termasuk penyebab kekafiran. Nah, jadi inilah yang nantinya akan berbeda dengan paham Murji'ah. Nah, paham Murji'ah berbeda ya. Kalau paham Murji'ah mengatakan setiap orang selama dia beriman dan bersyahadat maupun mau sekalipun melakukan dosa besar, imannya tetap stabil gitu. Imannya tetap sama dengan imannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Nah, itu paham Murji'ah. Bagi mereka iman itu, jadi dua kelompok ini ya akhwat, Khawarij dan Murji'ah, itu dua kelompok yang mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi bedanya orang-orang Khawarij menganggap ya iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, namun dengan kefasikan otomatis hilang. Tapi kalau orang Murji'ah mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, tapi kefasikan tidak mempengaruhi iman. Nah, ini dua kubu ekstrim yang mereka saling berhadapan. Nah, di tengah-tengahnya adalah ahli sunnah yang mengatakan selama amalan lisan, ucapan lisan dan keyakinannya tidak dianggap keluar dari Islam, ya maka perbuatan dosanya masih dikategorikan sebagai kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi mengurangi kualitas kesempurnaan iman. Jadi tidak membatalkan iman, namun mengurangi kesempurnaan iman. Jadi bedakan antara iman dengan kesempurnaan iman. Makanya hadis-hadis misalnya yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakunu la yu'minu ahadukum hatta misalnya mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, fal yukrim dhaifahu, fal yukrim jarahu, fal yakul khaira aw liyasmut misalnya. Maka di sini yang dimaksud dengan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir adalah man kana yu'minu imanan kamilan. Artinya kalau misalnya ada seorang muslim kok tetangganya nggak diperlakukan dengan baik, tamunya tidak diperlakukan dengan baik, ya bukan berarti dia otomatis kafir, tapi tidak sempurna imannya. Nah, itu yang diyakini oleh ahli sunnah. Tapi kalau orang-orang Khawarij mengatakan ya kalau dia berbuat buruk kepada tetangganya ya otomatis kafir gitu, karena dianggap sudah tidak beriman lagi kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini paham Khawarij yang menyimpang dan sekaligus juga paham Murji'ah yang menyimpang. Dan tentu ahli sunnah meyakini bahwa al-imanu yazidu wa yanqus, ya, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, ini usul akidah al-Khawarij dalam tiga usulnya. Dan ketika tiga usul ini diyakini, maka dialah disebut Khawarij. Walaupun dalam paham-paham yang lain atau dalam pandangan-pandangan mazhabnya, masalah fikih juga mereka nanti banyak yang berbeda dengan 4 mazhab. Nah, ini ya, tidak mesti dia disebut Khawarij ya, tetapi dalam tiga unsur ini mereka disebut Khawarij. Baik, ini usul akidah al-Khawarij. Baik, kemudian adalah hubungan Khawarij dengan tafsir, ya. Hubungan antara Khawarij dengan tafsir Al-Qur'an. Nah, bagaimana tafsir Al-Qur'an di tangan kalangan Khawarij? Ya, karena orang-orang Khawarij ini juga untuk menguatkan akidahnya, pasti mereka juga akan menggunakan ayat Al-Quran sebagai dasar. Karena Al-Quran itu sebenarnya juga bukan hanya ahli sunnah ya yang menggunakannya, tapi juga semua kelompok. Karena mengingkari Al-Quran jelas itu adalah keluar dari Islam. Tetapi yang jadi persoalan adalah pada tafsirnya, yang mana tafsir Al-Quran akan dicari ya yang disesuaikan dengan paham-paham mereka. Baik. Nah, jadi ada dua terkait dengan hubungan antara Khawarij dengan tafsir ya. Manhajul Khawarij fi tafsir Al-Quran, metode
kalangan Khawarij di dalam menafsirkan Al-Quran dan juga ahamul intaj at-tafsir lil Khawarij. Apa saja produk-produk tafsir yang dihasilkan oleh kalangan Khawarij, ya. Produk tafsir yang ditulis oleh kalangan Khawarij dalam sejarahnya. Nah, sedangkan untuk manhajul Khawarij dalam tafsir, Syekh Az-Zahabi menyimpulkan ada 3 manhaj, ya. Ada 3 manhaj terkait dengan tafsir Khawarij. Yang pertama adalah sultanul mazhab yaghlibu 'alal Khawarij fi fahmil Quran. Jadi kalangan Khawarij ini menjadikan keyakinan mereka itu sebagai pokok dasar untuk menafsirkan Al-Quran. Artinya keyakinan mereka lah yang nanti akan menghukumi Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran yang menjadi dasar untuk mereka meluruskan atau untuk mereka meyakini suatu akidah. Tapi mereka sudah punya keyakinan dulu dan keyakinan itulah yang nantinya digunakan untuk memahami Al-Quran. Nah, ini manhaj pertama Khawarij. Nah, Syekh Az-Zahabi mengatakan walladzi yaqra' tarikh al-Khawarij wa yaqra'u ma lahum min afkarin tafsiriyyah yara anna al-madhhab qad saytara ala uqulihim wa tahakkama fiha wa asbahu la yanzuruna ila al-Qur'an illa ala dhaw'ih. Nah, kalau kita membaca sejarah pemikiran Khawarij, maka bisa kita simpulkan bahwa mereka itu menggunakan akal dan akidah mereka sebagai cara untuk memahami Al-Quran ala dhaw'ihi, berdasarkan keyakinan mereka. Bukan Al-Quran yang kemudian menjelaskan kepada mereka akidah yang benar, tapi mereka lah yang kemudian menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akidah mereka. Wala yudrikuna syai'an min ma'anihi illa tahta ta'sir sultani. Dan mereka tidak mengetahui makna Al-Quran kecuali ya berdasarkan apa yang dipengaruhi oleh pemahaman dan keyakinan mereka. La ya'khuduna minhu illa biqadarin man yansuru mabadi'ahum wa yad'u ilaiha. Dan mereka tidak mengambil Al-Quran kecuali sebatas untuk menguatkan akidah mereka. Famasalan naro anna aktsar khawarij ijmi'una ala anna murtakibal kabira kafir. Nah, misalnya kebanyakan kalangan Khawarij bersepakat bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Ya, ini akidahnya dulu nih, ini akidah yang mereka yakini. Wa mukhalladun fi nar jahannam, kekal di neraka. Wa naqra fi kutubillati takallamat 'anil Khawarij fa najid Ibnu Abil Hadid wa huwa mimman ta'arrada lahu fi kitabihi Syarh Nahjul Balaghah. Nah, ini Syekh Az-Zahabi menukil tulisan Ibnu Abil Hadid. Nah, padahal Ibnu Abil Hadid ini sebenarnya ada unsur tasyayyu juga ya, ada unsur Syiah juga. Tapi beliau termasuk tokoh yang banyak membantah Khawarij dalam kitabnya Syarh Nahjul Balaghah. Nah, di sini Ibnu Abil Hadid yang menjelaskan bagaimana akidah Khawarij yang beliau kritik. Ya, yasuqulana adillatahum allati akhadhuha minal Qur'an. Ya, menyebutkan dalil-dalil orang-orang Khawarij ya dari Al-Quran yang mereka banau alaiha ra'yuhu fi murtakibil kabira, yang mereka jadikan dasar untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Kama najidhu yunaqisu hadhil adillah. Dan juga Ibnu Abil Hadid juga kita dapati dalam kitabnya Syarh Nahjul Balaghah yang membantah ya dalil-dalil mereka ini, wa yufaniduha dalilan ba'da dalil. Ya, dan pokoknya dikomentar dengan dalil-dalil yang lain. Wa nara an numsika an munaqashati Ibnu Abil Hadid di hadhihi adillah wa yaqti an nasuka lil qari' al-karim hadil ayat allati istanadu ilaiha wijhatun nadhari. Jadi kata Syekh Az-Zahabi, kita tidak akan membaca bagaimana perdebatan ya yang ditulis oleh Ibnu Abil Hadid antara dirinya dengan paham Khawarij, tapi kita cukupkan kepada dalil-dalil yang dijadikan oleh orang-orang Khawarij untuk dijadikan dasar atas keyakinan mereka bahwa pelaku dosa besar itu adalah kafir. Fahiyallati ta'nina fi hadzal bas wa fayallati turina ila ayyi haddin ta'assal Khawarij bi sultan aqidati fahmi nusul Quran. Nah, inilah dalil yang nanti akan mereka gunakan untuk kita mendapatkan gambaran bahwa sultanul akidah ya, bagaimana akidah mereka itu sangat berkuasa untuk menafsirkan Al-Quran. Ya, min hadhil adillah mayati. Nah, di antaranya nih contoh-contohnya. Qauluhu ta'ala fi surati Al-Imran. Ya. Misalnya dalam surah Al-Imran, Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, mereka berkata ja'ala tarikal haji kafiran. Jadi mereka menganggap orang yang mampu berangkat haji, artinya secara ekonomi, secara harta mampu, tapi tidak mau berangkat haji, bukan karena mengingkari ya. Ya kalau akidah Ahlussunnah sih mengatakan orang yang mampu berangkat haji tapi tidak berangkat, ya itu pelaku dosa besar selama tidak sampai mengingkari kewajiban haji. Ya. Tapi orang-orang Khawarij ini mengatakan mau dia mengingkari atau tidak, yang penting kalau dia mampu tapi tidak mau berangkat haji, tetap statusnya adalah
kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan kata mereka wa man kafara, dan barang siapa yang kafir fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha berkuasa atas segala makhluknya. Artinya di sini dikaitkan dengan haji. Ya, Allah wajibkan ibadah haji, maka kalau tidak mau berangkat haji ya dihukumi kafir. Secara zahir mereka menggunakan ayat ini untuk mengkafirkan orang yang tidak mau berangkat haji. Padahal yang dimaksud kafir di sini ya bisa saja maksudnya adalah kafir karena mengingkari, ya tidak langsung otomatis yang meninggalkannya adalah kafir, ya tapi maksudnya adalah kafir karena mengingkari kewajiban haji. Nah, kalau orang-orang kafir tidak, yang mau mengingkari atau tidak, intinya kalau dia mampu dan tidak berangkat haji kafir. Nah, ini contoh ayat yang dijadikan dalil oleh orang-orang kafir. Wa qaulu ta'ala fi surat Yusuf, innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Qalu wal fasiq bi fisqi wa israri alaihi ayatun min rauhillah fa kana kafirun. Nah, jadi mereka juga mengkafirkan orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Artinya orang yang berbuat maksiat, kalau mereka tidak taubat, ya secara terang-terangan melakukan kemaksiatan dan kemudian tidak bertaubat, dalam arti bukti mereka tidak taubat adalah karena mereka mungkin beranggapan bahwa rahmat Allah sudah tidak ada lagi bagi mereka, maka ini otomatis oleh mereka dikafirkan. Jadi orang yang berputus asa dari rahmat Allah, yang tidak mau bertaubat dari kefasikannya, nah ini oleh orang-orang Khawarij dikategorikan sebagai kafir. Kenapa? Karena Allah menegaskan dalam ayat ini, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jadi mereka memahami kata kafir ini secara mutlak, ya, tanpa ditafsir maksudnya kafir dalam arti apa. Nah, jadi ini paling tidak dua ayat ya yang mereka jadikan dasar, dan banyak ayat-ayat yang disebut oleh Syekh Az-Zahabi yang beliau kutip dari kitab Syarah Nahjul Balaghah yang menjelaskan bagaimana mereka mudah mengkafirkan pelaku dosa besar atau mudah mengkafirkan orang-orang fasik atas dasar dosa-dosa mereka meskipun tidak sampai mengingkari. Hadhihi ba'dul ayat allati tamassaka bihal khawarij fi mawqifihim min murtakibil kabir alladzi lam yatub. Nah, inilah bagi sikap orang-orang Khawarij ya terhadap pelaku dosa besar yang tidak bertaubat sampai meninggal, wallati hasibu annaha hujjat damil wal madhhabi mukhalifihim min muslimin. Yang mereka jadikan dalil untuk membantah kelompok-kelompok yang menentang mereka. Wala yasa alladhi ya'rif siyaq hadhihi ayat wa sibaqu wa ya'riful ayat wa ahadits al-wardah fi syarh mustatul mu'minin wa yata'ammalu qalilan fi hadhihi takhrijat wa istinjat allati yaqulu biha la yasa ba'da hadha kulluhu illa an yahkuma bi anna al-qaum muta'assibun wa mundafi'una bi dafil aqidah wa sultan madhhab. Tentu kata Syekh Az-Zahabi bagi para ulama yang memahami siyak ayat ini, memahami konteks ayat-ayat yang mereka gunakan, memahami kaidah-kaidah dalam tafsir, memahami hadis-hadis yang menjelaskan ayat ini, ya, pasti mereka semua akan menyimpulkan bahwa tafsir orang Khawarij ini adalah tafsir yang ta'assub, ya, tafsir yang hakikatnya tafsir yang fanatik kepada keyakinan mereka. Ini bukan tafsir yang didasarkan kepada ilmu yang benar, bukan tafsir yang didasarkan kepada kaidah-kaidah tafsir yang berlaku, yaitu bahwa Al-Quran tidak bisa ditafsirkan secara zahir. Ya, harus ditafsirkan oleh hadis, maksudnya apa yang disebut orang kafir dalam makna tidak melakukan ibadah haji atau yang tadi berputus asa dari rahmat Allah. Nggak bisa kemudian secara langsung dikafirkan dengan mengambil zahir ayat. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa mereka ini anyahkuma bi annal qaum ya muta'assibun mundafi'una bidafil aqidah wa sultanil mazhab. Ya, bahwa mereka menafsirkan Al-Qur'annya sebatas atas dasar akidah mereka yang mereka yakini, bukan untuk mencari kebenaran dari Al-Quran. Baik, ini manhaj mereka yang pertama. Manhaj mereka yang kedua adalah mada fahmil qawaid nususil Quran yaqifuna inda harfiyati al-qawaidil Quran. Nah, ini sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan ya, sudah kita singgung bahwa orang-orang Khawarij ini juga menafsirkan Al-Quran itu secara zahir harfiah ya. Jadi menafsirkan itu hanya harfiahnya saja, tidak dilihat dari kaidahnya, tidak dilihat asbabun nuzulnya, punya harfiahnya dimaknai seperti itu. Jadi orang-orang yang letterless dalam tafsir. Nah, kata Syekh Az-Zahabi, innal qawaid indama yanzuruna ila al-Qur'an la yata'ammakuna fi at-ta'wil wa la yaghusuna wara al-ma'ani daqiqah. Jadi orang-orang Khawarij itu ketika menafsirkan Al-Quran ya tidak sampai mendalami makna dan maksudnya, tapi hanya melihat secara sathi, secara harfi ya. Wala yukallifuna anfusahum an al-bahthi an adatil Qur'an wa asrarihi. Mereka tidak ingin pusing-pusing mencari makna yang terkandung dalam Al-Quran. Bal yaqifuna inda harfiyati al-qadhihi wa yadhuruna ila al-ayat nadhra tafsiriyah. Jadi mereka hanya membatasi maknanya dari apa yang secara terlek ya, dari hurufnya per huruf yang mereka pahami ya, dan hanya nadhra tafsiriyah, ya, pandangan yang sifatnya sathi, hanya pada permukaan saja. Tidak ingin melihat apa yang menjadi maksud yang dimaksudkan secara dakik dalam Al-Quran. Wa rubbama kanat
Al-ayah la tantabiq ala ma yaquluna ilaihi wa la tattasil bil mawdu' alladhi yastadiluna bihi alaihi li'anna fahimu zahiran mu'attilan wa akhadhu bi fahmi ghairi murad. Bisa jadi ayat yang mereka gunakan itu tidak terkait dengan apa yang mereka inginkan, tapi ya, karena zahirnya seperti itu akhirnya mereka gunakan seperti itu. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya ya dalam menafsirkan secara zahir ini. Walaqad yu'jibul insan wa yadhish indama yaqra ma lil qaumi min thaqafat fi fahmihim li ba'd nusus Quran. Kita beliau memberikan penilaian Syazali bahwa kalau kita membaca tafsir mereka terhadap Al-Quran, ini yu'jib wa yadhish, heran ya, kok bisa sampai kepada kesimpulan seperti itu. Au fi hatta nafsu wa tamassu bi zawahir nusus. Karena mereka yang memahami secara zahir ya. Walikai la uttahamil qaswa fi hukmi hadza, maka Syazali mengatakan yang agar perkataanku ini bukan hanya tuduhan. Nah, ini beliau akan memberikan contoh-contoh bagaimana orang Khawarij menafsirkan Al-Quran secara zahir. Ya. Nah, misalnya yurwa an-Nawasil ibn Atha waqa'ahu wa ba'du ashabihi biyadil Khawarij faqal li ashabihi. Jadi diriwayatkan bahwa Wasil bin Atha dan beberapa orang sahabatnya itu pernah suatu hari ditangkap oleh orang-orang Khawarij. Ya. Kemudian dia berkata kepada sahabatnya, "I'tazilu wa da'uni wa iyyahum." Ya, biarkan aku berbicara dengan mereka. Wa kanu qad asyrafu 'alal atab. Ya, faqalu sya'nuka. Ya, faqaraja ilaihi faqala ma anta wa ashabuka. Lalu kemudian Wasil bin Atha ini ya, akhirnya bicara dengan orang-orang Khawarij, dan kemudian orang Khawarij ini menilai, ya siapa kalian gitu kan. Akhirnya Wasil bin Atha yang sebenarnya dia seorang muslim walaupun akidahnya Mu'tazilah, tapi paham orang Khawarij ini bodoh gitu ya. Akhirnya kata Wasil bin Atha, qala musyrikun mustajiruna liyasma'u kalamullah wa ya'rifu hududahu. Kami adalah orang-orang musyrik ya, orang-orang musyrik yang ingin mendapatkan perlindungan untuk mendengarkan firman Allah. Jadi Wasil bin Atha ini ya akhwat, kalau dia mengatakan kami adalah muslim, bisa jadi dihukum mati oleh mereka. Ya, seperti kisahnya anak sahabat Nabi Abdullah bin Khabab ya, yang saat itu ditanya tentang Ali, akhirnya dia mengatakan Ali adalah pemimpinku, akhirnya dibunuh sama orang-orang Khawarij. Nah, ini Wasil bin Atha tahu nih ya bahwa caranya ya bohong aja gitu, menggunakan ayat Al-Quran. Jadi akhirnya Wasil mengatakan kami orang musyrik yang ingin mendengarkan firman Allah, yang ingin mengetahui hukum-hukum Allah. Faqalu qad ajarnakum. Maka orang Khawarij mengatakan ya sudah kami lindungi kalian. Ya qala fa'allimuna faja'alu yu'allimunahu ahkamahum wa ja'ala yaqul. Ya, lalu kemudian mereka mengajarkan Al-Quran sesuai dengan keyakinan mereka. Ya, kemudian Wasil mengatakan qabiltu anna wa mama'i. Kami sudah mendapatkan ilmu dari kalian, dari apa yang kalian sampaikan dari Al-Quran. Qalu famdu musahibina fa inna fil ikhwanana. Akhirnya kata orang Khawarij, sudah kalau begitu tinggallah bersama kami ya, karena kalian ada saudara kami. Qala laisa dzalika lakum. Akhirnya Wasil mengatakan tidak ya, kalian tidak bisa melakukan hal tersebut karena Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah tsumma ablighu ma'manah. Jadi ditafsirkan secara zahir ya. Kalau ada seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka berilah perlindungan sampai mereka mendengarkan kalam Allah. Lalu setelah mereka mendengarkan kalam Allah, tsumma ablighu ma'manah. Ya, lalu sampaikanlah atau antarlah mereka ke tempat yang aman. Ya, akhirnya kata Wasil ya sudah kami tidak akan tinggal bersama kalian, tapi biarkan kami letakkan di tempat yang aman. Apa ablaguna ma'manana fanazara ba'dhum ila ba'd tsumma qalu dzalika lakum fasaru bi ajma'in hatta balaghuhum al-ma'man. Nah, lalu kemudian orang Khawarij ini membiarkan Wasil dan sahabat-sahabatnya di tempat yang aman, dan akhirnya sahabat-sahabatnya saling melihat satu sama lain di antara mereka. Ininya pemahaman Khawarij terhadap ayat Al-Quran gitu ya. Jadi istilahnya atau intinya adalah dalam kisah ini ya bisa kita simpulkan bahwa orang Khawarij itu ya tadi memahami surah At-Taubah ayat itu secara zahir saja. Ya, artinya orang-orang musyrik yang meminta perlindungan udah oleh mereka dilindungi. Tapi kalau orang muslim ya yang mereka tangkap itu nggak bisa dengan mudah kemudian diselamatkan. Seperti yang terjadi pada Abdullah bin Khabab, karena perbedaan keyakinan membuat mereka mengkafirkan sesama muslim hingga akhirnya bisa saling bisa saling membunuh. Nah, jadi ini bagaimana gambaran mereka memahami surah At-Taubah secara sahih atau harfi ya. Dan Wasil bin Atha tokoh Mu'tazilah paham tentang hal tersebut. Baik, kemudian ada juga wa minal Khawarij man addahu tamassuka bi zahirin nusu ila an qala anna rajulan akala min mali yatim falaysa wajabat lahun nar. Li qauli ta'ala
liqauli ta'ala fil ayat bi sawtisa innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa yaslawna sa'ira. Nah, jadi orang-orang Khawarij juga berkata, ya, yang diancam masuk neraka itu terkait dengan harta anak yatim adalah mereka yang memakannya. Ya, ini kata orang Khawarij. Walau qatalal yatim aw baqara baqna lam tajib lahun nar, anna Allah lam yanussu ala dzalika. Sampai mereka meyakini menyimpulkan bahwa jika misalnya ada orang yang membunuh anak yatim, membelah perutnya, itu tidak diancam masuk neraka karena Al-Quran hanya menyebutkan memakan harta anak yatim. Jadi mereka mengatakan yang memakan harta anak yatim lah yang diancam, gitu ya. Sedangkan yang membunuh anak yatim itu tidak diancam dengan arti neraka. Nah, ini kan mereka artinya menolak mafhum, ya, menolak mafhum muwafaqah, gitu ya. Nah, jadi ini juga pemahaman syar'i mereka atau harfi mereka. Baik, juga mereka mengatakan bahwa wahada huwa Maimun al-Ajrodi, Zaimul Maimuniyah minal Khawarij, ya. Kelompok Maimuniyah dari Khawarij, namanya Maimun al-Ajrodi, dia berpendapat bahwa jawaz nikah banatil aulad wa banati auladil ikhwah wal akhwat. Ya, mereka meyakini boleh menikahi cucu dari anak-anak perempuan atau cucu dari keponakan. Anak dari keponakan, ya. Jadi mereka meyakini boleh menikahi cucu, gitu. Karena di dalam Al-Qur'an tidak ada larangan menikahi cucu, yang ada menikahi saudari perempuan, menikahi ibu, ya, menikahi saudara laki-laki. Nah, itu yang ada. Maka menikahi cucunya nggak ada. Padahal Al-Quran ketika menyebut anak kan maksudnya ke bawah juga. Bagaimana menyebut ibu ke atas juga. Tapi orang-orang yang mengatakan bahwa yang haram hanya yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, kalau cucu nggak disebutkan berarti boleh untuk dinikahi. Nah, ini juga paham mereka yang menyimpang. Dipahami secara zahir atau secara tafsir. Ya. Nah, begitu juga mereka menafsirkan, ya, ayat tentang masalah pemotongan tangan. Kata mereka, bi anna sariqul qalil yajibu 'alil qata. Yang mencuri meskipun hanya sedikit itu pun bisa dihukum potong tangan. Padahal kalau hadis Nabi mengatakan ada batasan nisabnya. Tapi mereka mengatakan, ya, intinya barang siapa yang mencuri, ya dia dipotong tangannya walaupun nilainya hanya sedikit, dan mereka menolak hadis Nabi. Nanti ini manhaj yang ketiga. Jadi inilah kata Syekh Az-Zahabi, wa ghairu hadza katsir najid wa indahu fi butunil kutub wa huwa la yada' majal li-syakki fi anna al-khawarij qaumun tasayyun fi fahmihim li ayatil Qur'an karim wa idrak ma'ani. Nah, ini beberapa contoh bagaimana orang-orang Khawarij menafsirkan Al-Qur'an secara tafsir atau harfi dan tidak berusaha untuk memahami makna yang terkandung di dalam. Nah, maka, ya, dari manhaj yang kedua ini lahirlah manhaj yang ketiga, lam yaltafitu ilal ahaditsin nabawiyyah wa ijma'il ummah fi tafsirihim lil Qur'an. Mereka tidak mencoba menafsirkan Al-Quran itu dengan menggunakan hadis Nabi atau ijma. Ya, karena bagi mereka ya cukup Al-Quran saja, nggak perlu pakai hadis, nggak perlu pakai ijma. Nah, ini yang menjadi sebab mereka banyak tersesat di dalam memahami Al-Quran. Ya. Nah, jadi walau pada kana min athari jumudil khawarij inda dhawahir nususil Qur'aniyah annahum lam yaltafitu ila ma ja'a min ahaditsin nabawiyyah tasnasiqan li ba'di ayatil kitab aw mufassisan li ba'di umumati aw zaidan ala ba'di ahkami. Nah, karena itulah ya mereka menolak hadis-hadis Nabi, ya, yang hakikatnya bisa menjadi nasih atau bisa menjadi mufassis atau bisa menjadi penambah hukum yang baru, ya. Karena mereka menolak hadis Nabi sebagai tafsir Al-Qur'an. Cukup bagi mereka adalah Al-Qur'an, ya. Baik. Nah, ini misalnya di antara contohnya, ya, di antara contoh tafsir mereka yang menolak hadis Nabi untuk dijadikan tafsir. Misalnya adalah seperti ini kita percepat saja, nanti kalian bisa baca ulang. Ya. Misalnya nah ini mudah nih. Ya, mereka gini. Di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengharamkan pernikahan yang menggabungkan antara dua saudari. Ya, antara saudari. Jadi anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Itu dilarang di dalam Al-Qur'an. Nah, oleh orang-orang Khawarij, ya, penggabungan antara saudari itu hanya berlaku untuk saudari saja. Padahal Nabi SAW juga mengatakan juga diharamkan menggabungkan antara seorang wanita dengan bibinya. Nah, hadis tentang penggabungan antara saudara dengan bibinya itu bagi orang Khawarij ditolak. Karena bagi mereka Al-Quran tidak menyebutnya. Jadi mereka tidak menambahkan hukum baru terkait dengan mahram. Ya. Nah, begitu juga di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa yang menjadi mahram karena sebab persusuan itu cuma dua. Ya, ibu susuan dan wanita yang diberikan ASI oleh ibu susuan. Nah, Nabi menambahkan bahwa yahrumu minar radhaati ma yahrumu minan nasab, bahwa selain ibu yang menyusui juga nasab dari ibu yang menyusui juga menjadi mahram. Artinya anak dari si ibu susuan, kemudian
saudaranya ya dari ibu susuan itu juga mahram kalau berdasarkan hadis Nabi. Tapi orang-orang Khawarij kemudian mengatakan itu bukan mahram karena yang mahram dan apa cuma dua itu saja, yaitu ibu susuan dan setiap wanita yang diberikan aksi oleh ibu susuan. Artinya bagi kalangan Khawarij yang menikahi anak dari ibu susuan, ya, menikahi jadi anak susuan yang menikahi anak kandung dari ibu susuan selama tidak diberikan ASI, kata mereka itu hukumnya adalah boleh. Padahal para ulama telah bersepakat bahwa tidak boleh menikahi keluarga yang punya hubungan nasab dengan ibu susuan sebagaimana dalam mahram nasab. Nah, jadi ini karena mereka menolak hadis Nabi menjadi tafsir atas Al-Quran. Ya, begitu juga mereka menolak ijma dan sebagainya sebagai bagian dari tafsir atas ayat-ayat Al-Quran. Baik. Nah, kemudian kita cukupkan ya Pak pada Ahmad Intat at-Tafsir al-Khawarij. Jadi Syekh Az-Zahabi intinya mengatakan bahwa kita sangat sulit menemukan beberapa atau menemukan produk tafsir ya dari kalangan Khawarij. Ya nanti beliau akan sebutkan ada 3 faktor. Sedikit percepat saja. Ada 3 faktor, tapi beliau mendapatkan informasi, ya beliau menceritakan bahwa beliau bertemu dengan seseorang ya yang seseorang yang menganut mazhab Ibadhi dan menginformasikan kepadanya bahwa kalangan Khawarij itu punya produk-produk tafsir, tapi produk tafsir ini hanya diriwayatkan, agak sulit ditemukan bagaimana kitabnya. Misalnya seperti tafsir Abdurrahman ibn Rustum al-Farisi, kemudian tafsir Hud ibn Muhakkam al-Hawari, kemudian tafsir Abi Yaqub Yusuf ibn Ibrahim al-Warjalani, kemudian Dia'il Amal Yaumil Amal Syekh Muhammad ibn Yusuf Itfis, kemudian Hamyaruz Zat ila Zadil Ma'ad karangan Muhammad ibn Yusuf Itfis juga, dan Taisirut Tafsir juga karangan Muhammad ibn Yusuf Itfis. Nah, ini beberapa karya tafsir dari kalangan Khawarij yang diinformasikan oleh seorang pemuda yang bermazhab Ibadhi, kata Syekh Az-Zahabi dalam kitab. Tapi kemudian dari kitab itu semua, ya tidak semuanya bisa dikaji. Ya. Yang mana beliau menyebutkan beberapa alasan, tapi intinya nanti beliau hanya memfokuskan kepada tafsir Hamyanuz Zat saja ya. Tafsir Hamyanuz Zat yang tercetak dalam 3 jilid. Insya Allah nanti akan kita baca pada pertemuan yang akan datang bagaimana kajian beliau terhadap tafsir Hamyanuz Zat. Nah, akhirnya beliau menyimpulkan ya ada 3 sebab. Ada 3 sebab kenapa tafsir Khawarij itu sangat sedikit produktivitasnya. Yang pertama adalah annal Khawarij kan aktsuruhum min arabil badiyah. Alasan pertama adalah karena kebanyakan orang Khawarij itu berasal dari orang-orang Arab Badui yang memang secara pemahaman keilmuan, peradaban itu sangat terbelakang, dan itu membuat mereka tidak terlalu fokus kepada perkembangan ilmu, dan ini membuat mereka tidak produktif ya di dalam tafsir, bukan hanya tafsir tapi ilmu-ilmu yang lain juga. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, annahum syughilu bil huruf, karena mereka disibukkan dengan peperangan. Bagi mereka kan memberontak kepada penguasa yang mereka zalim itu wajib. Nah, karena kesibukan mereka dalam pemberontakan, akhirnya membuat mereka ya tidak produktif, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu yang banyak untuk bisa melahirkan produk-produk ilmiah. Nah, ini juga alasan yang kedua kenapa mereka karena sedikit produktivitas dalam bidang tafsir dan ilmu yang lain. Dan yang ketiga, anal Khawarij ya kanu yuflisuna li aqidati wa yatamassaku bi imani ila hadis sabit wa yarawna anal kadhib jarima min akbar jaraim. Nah, alasan secara khusus kenapa mereka sedikit sekali produktivitas tafsirnya, karena bagi mereka orang-orang Khawarij yang mereka ini menganggap bohong itu adalah dosa besar yang bisa membuat seseorang murtad dari Islam, dan karenanya mereka juga sangat berhati-hati sekali di dalam menafsirkan ayat Al-Quran, karena tidak mau jatuh kepada berkata tentang Al-Quran dengan ro'yinya saja atau dengan tafsir yang itu tidak berdasarkan kepada sumber yang jelas. Nah, jadi di sisi yang lain yang nomor 3 ini cukup positif juga sebenarnya ya, tapi ya gara-gara saking kakunya dalam menafsirkan Al-Quran dengan khawatir kepada dusta, dalam arti mereka juga menganggap ijtihad termasuk dusta gitu ya, dan ini membuat mereka tidak berani menafsirkan Al-Quran. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh salah seorang tokohnya ya, ketika ditanya tentang kenapa tidak menulis tafsir, akhirnya mereka faqatu ila ba'dhu lima lam tufassil Quran, ditanya salah satu tokoh mereka kenapa tidak menafsir Al-Quran, maka dia menjawab kullama ra'aitu qawluhu ta'ala walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na min hulwati ahjamtu 'an tafsir. Setiap kali aku mengingat ayat ini Al-Haqqah 4-46 yang mana Allah mengancam untuk orang-orang tidak boleh berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, akhirnya ahjamtu 'an tafsir. Aku akhirnya tidak kepikiran untuk menulis tafsir. Nah, jadi
Ini poin yang ketiga adalah kehati-hatian mereka yang berlebihan dalam di dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi ada 3 faktor ya. Pertama karena mereka berasal dari Arab Badiyah, yang kedua karena kesibukan mereka berperang memberontak penguasa, dan ketiga karena kehati-hatian berlebihan mereka di dalam menafsirkan Al-Quran yang mereka anggap kalau bisa jatuh kepada berbicara tanpa ilmu itu bisa divonis murtad dan diancam dengan diancam dengan soal Al-Haqqah ayat 4 sampai 46 tadi. Baik, nah ini tiga alasan, 3 sebab kenapa produktivitas tafsir mereka sangat minim. Maka Syekh Az-Zahabi nanti akan menyimpulkan bahwa beliau hanya akan memfokuskan kajiannya kepada tafsir Hamyanuz Zat ila Daril Ma'ad yang memang bisa dikaji dan bahkan matbu ya, tercetak, bisa dicari cetakannya, bahkan bisa kita download di internet PDF. Nah ini yang nanti akan dikaji secara khusus oleh Syekh Az-Zahabi, dan insya Allah akan kita baca, akan kita kaji lewat kajian beliau dalam kitab At-Tafsir wal Mufassir. Baik ya akhwat, inilah tafsir dari Khawarij ya, corak-coraknya, produktivitas tafsirnya, dan beberapa pemahaman dari akidah mereka yang dikaji. Qala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullah taala, ya Hamyanuz Zat ila Daril Ma'ad li Muhammad ibn Yusuf Itfish. At-ta'rif bi muallif hadha tafsir. وقال الشيخ الذهبي أنه اعتمد في ترجمة مؤلف هذا التفسير، اعتمدنا في هذه الترجمة على ما حدثنا به الشيخ إبراهيم إدفيس وهو تلميذ المؤلف وابن أخيه. إذا التقى يا الشيخ الذهبي مع تلميذ المؤلف وابن أخيه, keponakan dari sang penulis yaitu Syekh Muhammad ibn Yusuf Idfis, namanya Ibrahim Idfis. Jadi ini biografi yang langsung diceritakan oleh keponakan sang mu'alif ya, kata Syekh Az-Zahabi. Baik. Mu'allif hadha tafsir huwa Muhammad ibn Yusuf ibn Isa ibn Salih Idfish Al-Wahbi. Al-Wahbi nisbah ila Abdullah ibn Wahab Al-Wahabi ya. Nisbah ila Abdullah ibn Wahab Ar-Rasibi Az-Za'im al-awwal lil Khawarij. Nah, jadi salah satu tokoh dan pendiri dari kelompok Khawarij ini pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, namanya adalah Abdullah ibn Wahab Ar-Rasibi. Ya, Abdullah ibn Wahab Ar-Rasibi, dan kemudian dinisbatkan kepada mereka kelompok Khawarij ini dengan nama Al-Wahabi. Ya, Al-Wahabi nisbat kepada Abdullah ibn Wahab Ar-Rasibi. Nah, dan Muhammad ibn Idfis ini rupanya adalah termasuk keturunan dari Abdullah ibn Wahab Ar-Rasibi ini tadi ya. Walaupun keturunan cukup jauh tentunya ya. Muhammad ibn Yusuf ibn Isa ibn Salih, kemudian Idfish Al-Wahbi. Al-Ibadi nisbat kepada Ibadi juga. Ini seperti yang pernah sudah kita sampaikan bahwa satu-satunya sekte Khawarij yang hari ini masih eksis dan punya komunitas adalah kelompok Al-Ibadiyah ya. Wa huwa min Wadi Miza bi Sahra'il Jazair min biladil Maghrib. Nisbat juga kepada wilayah yang ada di Jazair. Ya, wilayah Jazair, di Sahra'il Jazair, bukan Jazair ya, min bilal Maghrib ya, di wilayah Maghrib Maroko. Ya, di salah satu atau di dekat padang pasir di wilayah Jazair. Ya. Berarti ini wilayah Afrika Utara paling ujung nih ya. Nasha'a baina qaumihi wa urifa indahum bizuhdi wal wara. Ya. Muhammad ibn Yusuf Idfis ini ya dikenal sebagai orang yang zuhud dan wara. Washtaghala bitadris wa ta'lif wa syabun lam yatajawaz as-sadisata asyarah min umrihi. Ilmuannya bisa dilihat dari dia sudah mulai menulis di umur 16 tahun ya. Wan kabba 'ala al-qira'ati wa ta'lif hatta qila innahu lam yanam fi lailatin aktsar min 4 sa'at. Nah, sampai dikisahkan di dunia itu tidak lebih dari 4 jam setiap malam ya. Walahu minal mu'allafat fi syattal ulum tarwa azimah tarbu ala 300 mu'allaf, dan karyanya cukup banyak yang mencapai 300-an karya ya. Famin dzalika Nazmul Mughni li Ibn Hisham 5,000 bait. Nah, ini Nazmul Mughni li Ibn Hisham ya, dia melakukan nazm ya, membuat syair dari kitab Al-Mughni li Ibn Hisham ya, yang berjumlah 5.000 bait syair. Wa kana dzalika fi syababihi, itu dilakukan saat dia masih muda.
Wa syaraha kitab at-tauhid li Syekh Isa ibn Tabhurin wa huwa min ahammi muallafatihi fi ilmi kalam. Juga mensyarah kitab tauhid karya Isa ibn Tabhurin, ya, termasuk dalam ilmu kalam. Jadi dalam ilmu dalam ini karyanya Nazmul Mughni Ibn Hisham, kemudian syarah kitab tauhid, ya. Wa syarah kitab Al-Adl wal Insaf fi Usul al-Fiqh. Juga mensyarah kitab Al-Adl wal Insaf fi Usul al-Fiqh li Abi Ya'qub Yusuf ibn Ibrahim Al-Warjalani. Ya, walahu fil hadis waqa'ud dhamanah bi ada'il amanah. Dalam bidang hadis, kitab waqa'ud dhamanah bi ada'il amanah matbu' fi 3 mujalladat wa jami'us syaml fi hadis khatimir rusul matbu' fi mujallad wahid, walahu fil fiqh syarh kitabin nil, dalam fikih syarh kitabin nil matbu' fi 10 mujalladat, walau mu'allafat ukhra fi an-nahw was sarf wal balagha wal falaq wal a'rad wal wada' wal faraid wa ghairiha. Nah, jadi lintas keilmuan, ya, ahli dalam lintas keilmuan dengan berbagai macam bidang keilmuan. Wa amma tafsir falahu fihi da'il amal yaumil amal lam yutim. Nah, dalam bidang tafsir ada kitab Da'il amal yaumil amal, dan ini belum disempurnakan, dan juga Hamyanuz Zat ila Dadil Ma'ad wa nahnu bisadadihi, yang akan dibaca atau yang akan dikaji oleh Syekh Az-Zahabi. Wa Taisirut Tafsir Mukhtasar min as-Sabiq, ya, Mukhtasar min tafsir Hamyanuz Zat ila Dadil Ma'ad. Wa qad tuwfi al-muallif sanata 32 wa 300 wa alf min al-hijrah wa lahu min al-umr 96 sanatan. Baik, jadi termasuk ulama Khawarij yang hidup pada abad ke-14 Hijriah, ya. Ini beberapa karyanya, dan juga punya 3 karya tafsir, ya. Kita akan baca kajian Syekh Az-Zahabi terhadap tafsir Hamyanuz Zat ila Dadil Ma'ad. At-ta'rif bi hadha tafsir wa tariqatu mu'allifihi fihi. Yu'tabaru hadha tafsir huwa al-marja' al-muhim lit-tafsir 'inda al-ibadiyah min al-khawarij. Jadi ini termasuk rujukan dan referensi paling utama dari kalangan Khawarij Ibadiyah, ya, kelompok Ibadiyah terkait dengan tafsir. Ghairu annahu la yusawwiru lana halat at-tafsir indahum fi usurihim al-ula. Hanya saja tafsir ini tidak menjelaskan bagaimana gambaran tafsir kalangan Khawarij, ya, pada fase-fase awal. Wa dzalika liqurbi ahdi muallifihi wa ta'akhurihi an zamani katsirin min ulama'i tafsir alladziina wafaquhu ala madhhabihi walladzina khalafuhu fih. Ya, karena beliau termasuk ulama kontemporer dari kalangan Khawarij, ya, abad ke-14 ini masih belum terlalu jauh dari kita. Jadi tidak mendapatkan gambaran utuh terkait dengan bagaimana produk tafsir untuk para ulama Khawarij di fase-fase awal. Ya. Walaqad jarat sunnatullah bainal muallifin an ya'khudhal lahik minas sabiq wa an yastafidal mutaakhir minal mutaqaddim. Wasahibuna fi tafsiri hadza istamadda min kutubi man sabaqahu minal mufassirina ala ikhtilafi nihalihim wa masyaribihim. Nah, tapi walaupun beliau ini seorang tokoh Khawarij, ya, dari mazhab Ibadi, ya, namun meskipun juga banyak mengutip tafsir dari berbagai macam kalangan atau khusus dari kalangan Khawarij mutaqaddimin, tapi juga menggabungkannya, membandingkannya dengan mufassir-mufassir lain, ya, dari kalangan Syiah misalnya, atau ahli sunnah dan kelompok-kelompok lain. Wa in kana yud'a fi muqaddimatihi annahu la yuqallidu fi ahadan illa idza haka qaulan aw qira'atan aw haditsan aw qissatan aw atharan lisalah. Tapi beliau mengklaim, ya, mengakui bahwa di awal muqaddimahnya dia tidak takut kepada kelompok tertentu atau kepada ulama tertentu, kecuali dengan mengutip perkataan yang memang dinisbatkan kepada sang ulama yang dia jadikan salah satu referensi tafsirnya. Jadi seakan, ya, walaupun hidup di komunitas Khawarij, tapi dalam tafsirnya ini mengklaim bahwa tidak terikat dengan pendapat apapun. Jadi melepaskan diri dari belenggu taklid. Wa amma nafsu tafasir al-an wa raddu ala ba'dil mufassirin wal jawab, ya, fa min indihi illa ma nasabahu liqailihi. Nah, makanya kalau dia kemudian menjawab, ya, atau menanggapi sebagian tafsir, maka itu, ya, dia menisbatkan kepada dirinya. Kalaupun misalnya itu nisbat kepada yang lain, tetap disebutkan orangnya. Kama yadda'i annahu kana yanzuru bi fikrihi fil ayati awalan thumma taratan yuwafiqu nazru jarillahi al-Syari wal Qadi al-Baydawi wal Ghalib wa taratan yukhalifuhuma wa yuwafiqu wajhan ahsan mimma asbatnahu aw mithlahu. Nah, ini salah satu
metode ya, metode atau referensi yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Yusuf Idfis adalah beliau juga banyak mengambil pendapat Zamakhsyari dan juga Al-Baydawi. Apakah diambil dalam rangka untuk diakui yuwafid atau dalam rangka untuk yukhalif, ya, yukhalifu, dan kemudian menambah, kalau yuwafid menambahkan dasar argumentasi yang lain untuk lebih daripada apa yang disampaikan oleh Zamakhsyari dan Al-Baydawi. Baik, jadi ini informasi yang bisa kita temukan juga dalam kajian Syekh Az-Zahabi bahwa referensi yang diambil oleh Syekh Muhammad Idfis diantaranya adalah tafsir Zamakhsyari dan tafsir Baydawi. Wa mahma yakun min syai'in fala yasa'una illa an naqul inna ar-rajula wa qad qara al-kathir min kutubit tafsir ta'athara bima ja'a fiha wa istafada al-kathir min ma'aniha mimma yad'una ila al-qawl bi anna tafsirahu yumathilu at-tafsir al-madhhabi lil khawarij al-ibadiyah fi awakhir usurihi faqat wa ba'da an kharaju min uzlatihim allati makathu fiha muddah tawila min az-zaman. Nah, namun bisa kita simpulkan kata Syekh Az-Zahabi bahwa bisa kita katakan ya, Syekh Muhammad Ibn Yusuf Idfis ini ya termasuk seorang pentelaah kitab yang cukup luas ya. Jadi dia tidak hanya menguasai paham Ibadhi saja tapi juga ilmu paham-paham yang lain, walaupun dia tetap menganut ya, mazhab Ibadhi sebagai pilihan pendapatnya ya. Naqra fi hadha tafsir fa naj'ala sahibahu yadhkuru fi awwali kulli surah adad ayatiha. Nah, ini sistematika penulisan tafsir Syekh Muhammad Idfis ya. Pertama dia menyebutkan jumlah ayat dalam setiap surat yang mau ditafsirkan. Kemudian al-makki minha wal madani ya, statusnya sebagai makki atau madani. Kemudian fadhailus surah ya, fadilah dari surat yang mau ditafsirkan. Mustasyidan lidzalika fil ghalib bil ahaditsil mawdu'ah fi fadl suwar, dengan menggunakan dalil-dalil yang palsu ya, hadis-hadis palsu terkait dengan keutamaan surat tertentu. Tumayyadkuru fawaid surah bima yushbihu kalamal musya'wadin ad-dajjalin. Lalu kemudian menyebut faedah-faedah surat ya, manfaat surat tersebut, tapi kata Syekh Az-Zahabi ya seperti perkataan-perkataan para pendusta. Artinya dia juga ya mereka-reka lah ya, menyebut-nyebut fadilahnya atau faedahnya itu, tapi dengan penjelasan yang itu sebenarnya tidak ada dasarnya gitu ya. Tsumma ba'da dzalika kulluhu yashrahul ayat syarhan wafiyan. Baru kemudian dia menafsirkan ayat ya. Jadi ini sistematika penulisan tafsir Muhammad Ibn Yusuf Idfis ya. Fayashabu fil masail nahwiyah wal lughawiyah, dan juga termasuk membahas ya persoalan nahwu, bahasa, balaghah ya. Wa yufidu fi masailil fiqh, kemudian juga membahas masalah fikih wal khilaf bainal fuqaha ya, kama yata'arrad li masail kalam, juga membahas ilmu kalam. Intinya semua ayat Al-Qur'an itu dikaji dari berbagai sisinya di dalam tafsirnya ini. Ya, wa yufidu fiha wa ma'a ta'atturin kabir bi madhhabil Mu'tazilah. Tapi dia termasuk terpengaruh dengan paham Mu'tazilah. Dan kita tahu ya, sudah kita bahas sebelumnya, paham Mu'tazilah dan Khawarij itu hampir ketemu dalam beberapa sisi ya. Misalnya seperti pelaku dosa besar yang nanti di hari kiamat atau di hari hisab termasuk kekal di neraka. Ini kan paham Khawarij dan Mu'tazilah sejalan ya. Jadi dia juga terpengaruh dengan paham Mu'tazilah dalam tafsirnya. Kama la yaqutuhu an ya'ridul abahatil usuliyah wal qiraat, juga membahas persoalan usuliyah. Ya, masalah usul fikih, masalah qiraat dalam ilmu Quran. Wa huwa muqtir ila haddin kabir min dzikri Israiliyat. Nah, banyak menyebut Israiliyat allati yu'ayyiduha asy-syara' wa la yasduquha al-aql. Ya, nah, tapi masih dalam batasan-batasan yang diterima oleh syariat. Kama yutilu fi dzikri tafasil al-ghazwa allati kana ala ahdi Rasulillah. Nah, banyak menyebutkan kisah tentang peperangan Nabi SAW, berarti sirah nabawi ya. Tsumma huwa ba'da dzalika la yakal yamur bi ayatin yumkin an yaj'ala fi janibihi illa ma la biha illa madhhabihi. Dan setiap kali ayat yang dianggap bisa menguatkan mazhabnya, maka dia kemudian menafsirkannya atau mengambilnya sebagai dasar untuk menguatkan pendapatnya. Wajalah dalilan alaihi, dijadikan sebagai dalil atas mazhabnya itu. Jadi ada dia menafsirkan Al-Quran ya, per ayat Al-Fatihah, Al-Baqarah, ketemu ayat yang kira-kira yang bisa menguatkan mazhabnya, yaitu mazhab Khawarij Ibadhi, maka diambil sebagai dalil dengan ditafsirkan secara lebih detail. Wala bi ayatin tusarihu bil mukhalafah illa talamma salaha kullu ma fi taqatihi min ta'wil. Tapi kalau misalnya ketemu ayat yang itu secara zahir bertentangan dengan mazhabnya, bertentangan dengan akidahnya, maka dia berusaha untuk melakukan takwil, melakukan pengalihan makna bukan berdasarkan makna zahir. Intinya
sebisa mungkin ayat itu menguatkan mazhabnya. Kalau kemudian dianggap bertentangan dengan mazhabnya, maka ditakwil, dialihkan maknanya agar sesuai dengan mazhabnya. Liyatakhallas min mu'aradatiha, agar kemudian bisa menyesuaikan, artinya tidak dianggap bertentangan dengan akidahnya. Waqad yakunu ta'wilan mutakallifan atau mutakallafan, bisa jadi ya takwilnya itu takwil yang ya sebenarnya takwil yang dipaksa-paksakan, ya wafasidan, dan juga takwil yang keliru, ya la yunjihi min mu'aradatil ayalahu lakinnahu at-ta'assubul a'ma. Nah, kata Syadzabi, takwil yang dilakukan itu sebenarnya takwil yang tidak berdasarkan dalil, karena takwil itu bisa diterima bisa ditolak, ya. Bisa diterima kalau berdasarkan dalil argumentasi yang kuat, bisa tertolak kalau itu memang sifatnya untuk mengalihkan ya dari makna yang benar kepada makna yang keliru. Nah, itu maka dasar bahwa takwil itu bisa diterima adalah apakah punya dalil atau punya argumentasi untuk menguatkan takwil tersebut. Nah, tapi kata Syekh Zahabi, kebanyakan takwil yang dia lakukan itu sifatnya hanya untuk ya mendukung akidahnya. Maka inilah at-ta'assub al-a'ma, kata beliau. Ya, sebagai fanatisme buta dari Syekh Muhammad ibn Yusuf Itfis terhadap akidah Khawarijnya. Ya defaul insan ila an yansa aqlahu, yang membuat orang kemudian lupa dengan akalnya, maksudnya tidak insaf, tidak adil itu ya. Wa yatrah tafkirahu as-sa'ib liyatamasha ma'al hawa bi aqlin farijin wa tafkirin khatib. Ya, kemudian lebih dalam rangka memenuhi hawa nafsu. Wa ilaika ba'd ma ja'a fi hadzal tafsir litakif ala maslak sahibihi fi fahmihi li ayatil Qur'anil Karim. Nah, ini baru Syekh Zahabi menjelaskan ya beberapa contoh kasus dari tafsir Khawarij itu dari karya Syekh Muhammad bin Yusuf Itfis, ya bagaimana menggambarkan tentang paham Khawarijnya, ya. Hakikatul iman, masalah iman. Nah, jadi kalau dalam pandangan Khawarij itu ya Tholibat, ya kalangan Khawarij menganggap bahwa iman itu la yatajazza. Iman itu tidak atau bukan la yatajazza. Iman itu tidak la yataghayyar, ya, tidak la yazid wa la yanqus, ya, itu lebih tepatnya. Tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi orang melakukan sesuatu yang menyebabkan imannya rusak, otomatis hilang gitu ya. Jadi tidak la yazid wa la yanqus. Itu paham Khawarij. Nah, jadi intinya perbuatan tertentu itu bisa membuat seseorang kemudian menyebabkan imannya hilang, padahal bisa jadi perbuatan itu tidak sampai membatalkan iman. Karena mereka menganggap bahwa amal itu adalah aslul iman. Nah, ini orang-orang Khawarij meyakini amal itu aslul iman. Jadi iman itu asalnya di amal, ya. Nah, tapi kalau ahli sunnah mengatakan iman itu aslunya ya fil i'tiqad wal amal kamalul iman, ya. Nah, ini yang membedakan dengan ahli sunnah dan Khawarij, ya. Famathalan inda tafsir liqouli ta'ala fil ayataini min suratil Baqarah hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Narahu yuqarriru anna al-iman yutlaqu ala majmu' al-i'tiqadat wal al-i'tiqad wal iqrar wal amal. Tsumma yaqul faman akhalla bil i'tiqadi wahdah aw bihi wa bil amal fa huwa musyrikun min haitsul inkar munafiqun aidan min haitsu annahu azhara ma laysa fi qalbihi wa man akhalla bil iqrari wahdahu aw bil iqrari wal amal fa huwa musyrikun inda jumhurina wa jumhuri qaumina. Yang jumhurina wa jumhur qaumina itu maksudnya adalah Khawarij. Wa qala al-qalil innahu idza akhalla bil iqrari wahdahu muslimun indallah min ahli jannah wa in akhalla bihi wa bil amali fa fasiqun kafirun kufrun ni'mah wa in akhalla bil amal faqad fa munafiqun indana fasiqun dhalun kafirun kufran duna syirkin ghairu mu'minil imani at-tam. Nah, jadi kesimpulannya di sini dia menetapkan bahwa iman itu ya adalah makna iman itu adalah majmu' i'tiqad wal iqrar wal amal. Jadi iman itu adalah kumpulan dari keyakinan dalam hati, syahadat dengan lisan dan amal. Ya, kemudian kalau salah satunya saja tidak ada, maka otomatis orang itu disebut dengan kafir musyrik. Ya, dia akan masuk neraka kekal di dalamnya. Misalnya kalau ada orang yang beriman, hatinya meyakini Allah Esa, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak sholat misalnya, maka otomatis dalam paham Khawarij dia sudah keluar dari Islam. Karena bagi mereka iman itu ya satu kesatuan dari 3 hal ini tadi. Nah, ini bedanya dengan ahli sunnah nih ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah mengatakan iman itu ya at-tasdiq. Iman itu keyakinan dalam hati. Ucapan dengan lisan itu adalah dasar untuk dihukumi di dunia sebagai mukmin. Sedangkan amal itu adalah kamalul iman. Ya, jadi iman itu amal itu bukan syartu sihhatil iman. Bisa bahasanya seperti itulah ya. Jadi kalau orang Khawarij ya meyakini bahwa amal itu syartu sihhatil iman. Bahwa amal itu adalah syarat sahnya iman. Itu orang Khawarij. Tapi kalau ahli sunnah mengatakan bahwa amal itu syartu kamalil iman. Amal itu adalah syarat kesempurnaan iman. Nah,
Nah, ini bedanya antara paham Khawarij dan ahli sunnah. Nah, kalau Khawarij yang meyakini bahwa iman itu ya syaratnya agar iman itu benar adalah i'tiqadnya ada, iqrarnya ada, amalnya ada. Jadi kalau meninggalkan salah satu dari tiga ini maka batallah imannya kan. Artinya batal iman itu apa? Ya tidak terpenuhi syarat dari sahnya iman. Nah, ini paham Khawarij ya yang ditegaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Yusuf Idris dalam surah Al-Tafsir dan surah Al-Baqarah. Nah, ini silakan kalian baca lagi di tafsir yang lain yang intinya poinnya di situ di surat Al-Baqarah juga ayat 25 wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Terusnya. Kemudian mauqifu min ashabil kabair. Ya, bagaimana pandangannya terkait dengan pelaku dosa besar? Ya, konsekuensi dari iman tadi. Kadzalika naji al-muallif yuhawilu an ya'khudha min al-Qur'an ma yadullu ala anna murtakibal kabira mukhalladun fin nar wa laysa bi kharij minha. Nah, kata Syekh Az-Zahabi, mu'alif juga berusaha untuk mencari ayat-ayat yang intinya menegaskan bahwa pelaku dosa besar itu adalah mukhalladun finnar, kekal di neraka. Ya, imannya tidak sah gitu ya. Pamasalah inda tafsir fi qouli ta'ala al-ayah 81 min surah Al-Baqarah bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bi khati'atu fa ulaika ashabun nar fiha khalidun. Yaqul sayyi'ah qaslah qabiha wa yadhambul kabir. Sawan akana nifaqan aw isyrakan wa min adz-dzunubil kabir al-israr fa innahu nafsuhu kabirah sawan akana ala saghira aw al-kabira wa dalil ala anna sayyi'ah al-kabira qawluhu ulaika ashabun nar wa yahtamil wajhan akhar wa huwa anna sayyi'ah dhanbu saghira aw kabira thumma yahtassu kalam bil kabira bi qawlihi wa ahata bihi khati'atuhu. Wa in qultu rawa qaumun ali ibn Abbas radhiyallahu anhu anna sayyi'ahun asyrak wa kadza qala syahud innaha asyikku qultu ma zakartu awla ma zakarahu fa inna lafdha sayyamun wa hamalu ala al-umum awla idzalika tafsiru minhuma la hadith wala siyama annahuma wa qaumuna ya'tarifuna bi anna al-kabira tadkhulu fa'iluha anna. Nah, ini dia menegaskan ya. Jadi kaum kami, maksudnya mazhab kami itu mengakui bahwa pelaku dosa besar masuk neraka kekal di dalamnya. Bi anna al-kabira tadkhulu fi fa'ilahan nar walamnya suruduhuluha ala syirik, yang tidak hanya dibatasi masuk neraka itu karena perbuatan syirik, tapi perbuatan maksiat lain yang dikategorikan al-kabirah, maka kata dia ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Jadi kata sayyi'ah ini ya Syekh Muhammad Idris menafsirkan semua dosa besar, intinya akan menyebabkan seseorang ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik, ini paham Khawarij dari sisi pelaku dosa besar. Kemudian hamalatuhu ala ahli sunnah ya. Bagaimana kritikan Syekh Muhammad bin Yusuf Idris kepada paham ahli sunnah ya. Wa naral mu'allif kullama sanahat lahul fursa litandid bi jumhur ahli sunnatil qailina bi anna sahibil kabira minal mu'minin yu'adzab fin nari ala qadri ma'siyatihi thumma yadkhulul jannah ba'da dzalika naddada bihim walamazahum. Nah, setiap kali dia menemukan ayat yang bisa dijadikan alat ya untuk mencela, untuk mengkritik ya paham ahli sunnah yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu akan diazab di neraka sekedar atau pada batasan maksiatnya dan masih akan ada kemungkinan masuk surga, maka Syekh Muhammad ketika menemukan ayat yang bisa mencela pendapat ini akan digunakan untuk mencela ahli sunnah. Nah, masalah inda tafsir li qouli ta'ala min surat Al-Baqarah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yaqul wa tara aqwaman yantasibuna ila al-millatil hanifiyah yudahiuna al-yahuda fi qawlihim lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Nah, jadi dia mengatakan bahwa tara aqwaman ya, kamu akan mendapati suatu kaum, maksudnya ahli sunnah ya, yang mengklaim sebagai kelompok yang lurus. Rupanya mereka mengikuti paham Yahudi yang mengatakan lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Jadi ini semacam untuk mencela paham ahli sunnah yang mengatakan pelaku dosa besar diazab di neraka sebatas maksiat yang dilakukan, tapi tetap akan dimasukkan ke dalam surga dengan iman mereka. Nah, maka dicela itu sama seperti paham Yahudi yang mengatakan ya kami masuk surga hanya masuk neraka hanya beberapa hari saja. Nah, ini celaan Syekh Muhammad Yusuf kepada paham ahli sunnah wal jamaah. Baik, maghfiratul dzunub. Nah, beliau juga termasuk mengingkari ya bahwa dosa itu diampuni, itu diingkari oleh Syekh Muhammad Yusuf sebagaimana kelompok kuat lainnya. Tsumma inna mu'allif hamala kull ayatil afwi wal maghfirah ala madhhabil qa'il bi anal kaba'ir la yaghfiruhu Allahu illa bitaubah minha wa ruju'anha
wa yahmilu 'ala al-asya'il al-qa'ila bi anna Allah yujawizu an yaghfira li sahibil kabira wa illam yatub. Nah, ini antara Khawarij ya dengan ahli sunnah sepakat bahwa yang namanya dosa bisa diampuni dengan taubat selama mereka masih hidup ya. Tetapi yang berbeda dari antara kelompok Khawarij dan ahli sunnah adalah apakah masih mungkin orang yang mati dengan membawa dosa besar itu akan mendapatkan ampunan di akhirat. Nah, kalau dalam keyakinan ahli sunnah masih mungkin selama dia masih punya tauhid. Ya, masih mungkin selama dia masih beriman dalam i'tiqadatnya. Artinya Allah mungkin untuk mengampuni dan memberikan syafaat ya. Tapi kalau kalangan Khawarij, nah mereka dalam konteks di akhirat itu berbeda jalan. Bagi mereka tidak ada ampunan di akhirat. Jadi ampunan dan taubat itu hanya ada di dunia. Nah, itu paham Khawarij. Ya. Tapi kalau ahli sunnah tidak, di dunia ada, di akhirat ada. Dan syafaat termasuk bagian dari pengampunan dosa di akhirat. Nah, ini yang membedakan dengan paham ahli sunnah. Nah, ini tampak sekali ya beliau menafsirkan bahwa ayat-ayat yang terkait dengan masalah diampuni dosa itu terkait dengan urusan dunia saja, bukan urusan akhirat. Ya, fama talat inda tafsir di qauli ta'ala min suratul Baqarah wa itubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha yaqul wa la dalila fil ayat ala jawazil maghfir li sahibil kabiratil mayyit bila taubati minha kama za'aba ghairuna li hadits halakal musirrun. Nah, jadi dia mengatakan ayat ini bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya ampunan dosa setelah orang meninggal. Ya, karena dianggap bertentangan dengan hadis halakal musirrun. Celakalah orang yang berbuat dosa dan tidak tahu. Al musirrun itu artinya yang berbuat dosa dan tidak tahu sampai mati. Tapi kalau ahli sunnah meyakini bahwa pengampunan dosa bisa didapatkan lewat taubat dan bisa didapatkan dengan hal-hal yang menjadi pengampun dosa nanti di akhirat. Termasuk azab kubur, itu dalam akidah ahli sunnah pengampun dosa. Termasuk syafaatul rasul, ya, termasuk syafaat orang-orang yang yang bisa diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat ya, termasuk tauhidnya sendiri, yaitu bisa menjadi pengampunan dosa dan tentunya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau paham ahli sunnah. Tapi kalau paham Khawarij tidak, ya, meyakini setiap ayat yang terkait dengan maghfirah fayaghfiru liman yasha itu konteksnya adalah taubat di dunia. Nah, ini sekali lagi ya Akhwat, bedanya antara konsep taubatnya kalangan Khawarij dan ahli sunnah adalah taubat hanya atau bukan taubat ya, lebih tepatnya maghfirah, pengampunan dosa. Kalau dalam pandangan Khawarij hanya bisa lewat taubat di dunia, tapi kalau dalam pandangan ahli sunnah bisa lewat taubat di dunia dan bisa lewat cara-cara lain setelah kematian seperti azab kubur, syafaat, kemudian rahmat Allah dan seterusnya. Nah, ini yang membedakan antara ahli sunnah dan Khawarij. Maka dia juga pasti akan punya pandangan tersendiri terkait dengan syafaat yang ada dalam Al-Quran. Ya ra'yuhu fi syafa'ah. Wa yaral mu'allif anna syafa'ata la taqa' li ghairil muwahhidin wa la li ashabil kaba'ir wa min khilali ra'yi hadza yunzar ayatus syafa' fala yara fiha illa ma yattafiqu madhhabahu. Nah, adapun terkait dengan ayat-ayat yang masalah syafaat ya, maka dia mengatakan syafaat itu ada, tapi hanya diberikan kepada kalangan la taqa' li ghairil muwahhidin. Hanya diberikan kepada kalangan muwahhid. Yang disebut muwahhid oleh mereka itu siapa? Ya mereka yang tidak membawa dosa besar. Nah, itu definisi muwahhidnya kalangan Khawarij itu adalah yang tidak membawa dosa besar. Adapun yang membawa dosa besar meskipun dia bersyahadat, bagi mereka tidak disebut muwahhid, maka tidak akan mendapatkan syafaat. Dan dasar mereka tidak dapat syafaat adalah ayat Al-Baqarah 48 kata Syekh Yusuf di sini. Wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsi syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa lahum yunsarun. Jadi artinya begini, Khawarij dan ahli sunnah itu bersepakat ada yang namanya syafaat di akhirat. Ya. Hanya saja syafaat itu bagi kalangan Khawarij hanya diberikan kepada kelompok muwahhid. Ya sebenarnya ahli sunnah juga sepakat, syafaat juga diberikan kepada muwahhid. Tapi jadi persoalan apa makna muwahhid? Nah itu jadi persoalan. Rupanya kalangan Khawarij meyakini makna muwahhid itu juga tidak mencakup di dalamnya pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar ya meskipun dia muslim, kalau dalam konteks ahli sunnah pelaku dosa besar masih disebut muwahhid. Tapi kalau dalam konteks Khawarij, maka pelaku dosa besar tidak disebut muwahhid. Maka ayat-ayat atau hadis tentang syafaat tidak diberikan kepada pelaku dosa besar karena tidak digolongkan sebagai al-muwahhidun. Ya. Maka dia berkata, ya wa in qulta fa hal syafa'ah wal fida bil adl waqi'ani walakin la yuqbala am ghairu waqi'ain. Qultu ghairu waqi'in. Waqi'ain ya abba man ta'ahala lisyafa'a min malaikati wal anbiya'i wal ulama shalihin fala yata'arraduna biha liman dhahara syafa'atu lahum fa in ta'arradu biha lahum qabla an tadhhara lahum qila innahum baddalu wa ghayyaru wa laysu ahlan laha
fa yatruku ta'arud laha wa amma man lam yata'ahhal laha fa mashghulun bi nafsihi la yadri ma yaf'al. Jadi intinya ini maksudnya syafaat yang datang dari malaikat, para nabi, ulama dan orang-orang soleh ini tidak akan diberikan kepada ya liman dhahara syaqawatahu, apalagi syafaat ya liman dhahara syaqawatahu lahum, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang sudah jelas dia akan merugi, maksudnya pelaku dosa besar, tapi akan kembali hanya kepada sesama mereka saja tadi, malaikat, nabi, ulama dan orang soleh. Baik, jadi intinya ini bedanya makna syafaat dalam keyakinan Khawarij dan ahli sunnah. Ru'yatullah ya wa yara sahibuna anna ru'yatullah ta'ala ghairu jaiza wala waqi' li ahad mutlaqan wa yusarrihu bidzalika fi tafsir li ayatin ru'yah wa yaruddu ala ahli sunnah alladziina yaquluna bi jawaziha fid dunya wa wuqu'iha lil mu'minina fil akhirah. Nah, ini masalah melihat Allah nanti di hari kiamat, maka dalam pandangan Khawarij sejalan dengan Mu'tazilah bahwa Allah tidak akan dilihat. Artinya tidak ada yang namanya konsep melihat Allah di akhirat. Nah, dan Ahlus Sunnah meyakini bahwa melihat Allah itu jaiz, boleh-boleh saja, artinya sesuatu yang mungkin ya, sesuatu yang bisa saja dilakukan, walaupun nanti bentuknya seperti apa, maka kembali kepada kepada kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa melihat Allah itu jaiz, tapi caranya bagaimana maka itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau paham Mu'tazilah dan Khawarij menolak adanya konsep keyakinan tentang ru'yatullah fil akhirah. Nah, maka kalau ada ayat yang mengarahkan kepada hal tersebut, misalnya famata inda tafsirihi liqauli ta'ala wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Ini jelas, ini menguatkan pendapat dia bahwa tidak ada yang namanya Allah bisa dilihat ya. Narahu yadhkuru ma warada min riwayat fi hadzal ba wa min riwayat tasni di anna Musa sa'ala rabba an yanzura ilaihi bil mujarrah. Ini panjang, intinya adalah dia menyebutkan ya riwayat-riwayat yang terkait dengan masalah Allah tidak dilihat di dunia seperti kisahnya Nabi Musa terkait dengan ayat ini. Intinya dia menolak Allah bisa dilihat. Baik. Kemudian af'al ibad, perbuatan ibad ini terkait dengan masalah takdir. Wa idza kana al-mu'allif yata'attaru bi ara'il mu'tazil ahyana fa innahu yusarrihu bi mukhalafati fi ba'd al-masail. Fa mathalan nara yaqul anna af'al al-ibad kulluhum bi iradatillahi ta'ala wa anna al-'abd la yakhluqu af'ala nafsihi wa narahu yaruddu 'ala al-mu'tazilah wa la yarda mawqifu min hadhihi masalah. Nah, ini agak unik dia. Kalangan Khawarij menganggap bahwa manusia itu seperti Murji'ah, seperti kelompok Jabariyah ya, tidak memiliki ikhtiar. Karena dia juga dalam konteks af'al ibad menentang paham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Tapi di sini malah dia cenderung menolak paham Mu'tazilah dan menganggap bahwa manusia itu berbuat bukan atas dasar kehendaknya sendiri. Ya, la yakhlu af'ala nafsihi. Ya, dan sini salah satu contoh ayat yang dia gunakan untuk menentang itu, walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha, yaqul walau sya'allahu adamu isyrakihim billahi ta'ala ma asyraku bihi ta'ala syai'an fal ayatu ala anna isyraka bi iradatillah wa masyiatihi. Nah, ini jadi berdasarkan ayat ini dia menyimpulkan bahwa mereka berbuat syirik sebenarnya atas dasar kehendak Allah dan keinginan Allah. Nah, ini dekat kepada paham Jabariyah ya. Dekat kepada paham Jabariyah yang mengatakan manusia berbuat dosa atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bertentangan dengan paham Mu'tazilah. Walaupun juga bertentangan dengan paham Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah berada di pertengahan, ya la qadariyah wa la jabariyah. Ya. Tapi ini sepertinya dekat kepada paham af'al ibad ini. Syekh Muhammad Yusuf lebih dekat kepada paham Jabariyah. Ya. Baik, kemudian mauqifun minal mutasyabih terkait dengan ayat mutasyabih yang terkait dengan masalah sifat Allah. Kadzalika naji al-muallif yaqif minal mutasyabih mauqifat ta'wil. Nah, ini sejalan dengan Mu'tazilah bahwa dalam ayat mutasyabih dia senantiasa menggunakan ta'wil. Wa ya'ibu ala man yaqulu bil zahir wa in fawwada ilmahu wa kayfiyatahu lillah. Jadi kalau yang melakukan tafwid ilm ya, tafwidul ilmi wal kaifiyah itu ahli sunnah. Walaupun ahli sunnah sebenarnya punya dua paham dalam masalah takwil, dalam masalah tafsir sifat Allah ya. Yaitu kalau dari kalangan mutaqaddimin, dari kalangan salaf, mayoritas salaf menggunakan metode tafwid. Tapi tafwid yang dimaksud adalah tafwidul ilmi wal kaifiyah ya. Sedangkan kalangan mutaakhirin ahli sunnah ada sebagian yang atau lebih dominan menggunakan takwil dan itu juga diakui oleh sebagian salaf. Nah, bedanya adalah kalau Khawarij ini sejalan ya dengan paham Mu'tazilah yang betul-betul mencela dan menolak paham tafwid. Ya.
dan sekaligus menggunakan takwil ya secara bebas gitu ya. Nah, ini bedanya dengan paham ahli sunnah yang menerima tafwid sekaligus menerima takwil fi hudud dalil syar'i. Jadi bukan berarti takwil itu tercela ya, tetapi takwil yang masih sejalan dengan kebahasaan. Nah, itu boleh kalau dalam paham ahli sunnah. Walaupun kebanyakan adalah melakukan tafwid. Nah, Khawarij ini seperti Mu'tazilah menolak tafwid dan menggunakan takwil secara bebas, secara luas ya. Masalah indah tafsir liqauli ta'ala min surah Al-Baqarah hal yanzuruna illa ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam. Ya'tiyahullah ya. Yaqul illa an ya'tiyallahu fi dhulalin minal ghamam ala hati muduk ay amrullah. Maksudnya adalah amrullah. Ya bidalil qauli ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tiyahum malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Ini sebenarnya kalau makna ini sebenarnya nggak ada masalah ya, ini juga paham yang makna yang bisa diterima dari ahli sunnah. Walhasil anna mazhabana wa mazhab haula yuridu mu'tazilah wa man wafaqam ta'wil ayat al-dhahiriyah ila ma yajuzu wasfullahu bihi. Nah, di sini dia mengakui bahwa pendapatnya itu sejalan dengan paham Mu'tazilah yang mentakwil setiap ayat. Wa inda tafsirihi liqauli ta'ala fi suratil Maidah wa in hakamta fahkum bainahum bil qisti innallaha yuhibbul muqsitin. Yuhibbu innal muqsitina ala ini tafsir atas makna yuhibbu ya. Baik, ini intinya contoh-contoh atas ayat mutasyabihat terkait dengan sifat Allah. Jadi kalau yang disebut mutasyabihat itu ya thalibat, istilah mutasyabihat itu sebenarnya luas ya, tapi identik biasanya dengan persoalan sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Allah dalam Al-Qur'an. Baik, mauqifu min tafsir sufiyah, ini kita lewati tafsir sufiyah, kita fokusnya pada wilayah akidah saja. Kemudian masalah Syiah ya, mauqifu min Syiah. Nah, dia juga termasuk menolak paham Syiah ya. Sahibuna la yusallimu lisyiah istidlalahum ala imamati Ali. Jadi kelompok Syiah itu yang nanti akan kita pelajari ya tafsirnya menganggap bahwa Ali itu adalah imam ya, imam artinya pengganti Rasulullah yang didapatkan lewat nas. Nah, ini ditolak ya pahamnya oleh Khawarij yang juga tentunya ahli sunnah juga sepakat ya terkait dengan masalah imamatu Ali ini setelah Rasulullah tentu tidak tepat, tapi ya Ali bagian dari Khulafaur Rasyidin. Tapi bedanya dengan ahli sunnah adalah ya Ali bin Abi Thalib, kemudian juga Utsman bin Affan ya, itu termasuk orang-orang yang menurut paham Khawarij sebagai pelaku dosa besar. Jadi termasuk ahli neraka. Tapi kalau ahli sunnah tidak. Ya. Jadi di satu sisi mencela paham Syiah terkait dengan Imam Ali yang sejalan dengan ahli sunnah, tapi di sisi yang lain menghukumi Ali yang berbeda dengan ahli sunnah dari sisi tuduhan melakukan dosa besar. Nah, ini misalnya seperti mereka menolak tafsir Syiah atas ayat innama waliyukumullah wa rasuluhu alladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raqiun. Bal narahu yufannidu ihtijajahu bil ayati fa yaqul wa za'ama Syiah. Nah, jadi kata Syekh Zahabi kita dapati dalam tafsirnya itu Hamiyah Zat bahwa dia membantah paham Syiah dengan mengatakan wa za'ama Syiah. Ya, kelompok Syiah mengklaim, lalu kemudian dibantah dengan penjelasan panjang lebar di dalam tafsirnya ini. Jadi waza'ama Syiah itu kan artinya ya bukan berarti sepakat dengan paham Syiah. Nah, jadi dia mengkritik paham Syiah. Kemudian ra'yu fit tahkim ya juga menolak tahkim yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Wa nal mu'allif yata'assar fi tafsiri hadza bi aqidatihi fi mas'alati tahkim. Ya, dalam tafsirnya juga dia menolak tahkim yang terjadi antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Yang mana kemudian ayat yang dijadikan dasar oleh Ibnu Abbas ya untuk membolehkan tahkim ya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Nah, maka dia membantah wala dalila fil ayat ala jawazi tahkim. Ya, ayat ini tidak bisa jadi dalil untuk membolehkan tahkim. Nah, ini kan berarti membantah ya dalil yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika mendebat kelompok Haruriyah. Ya, jadi padahal ayat ini dipakai oleh Ibnu Abbas untuk membolehkan tahkim antara Ali dan Muawiyah. Tahkim itu perjanjian damai setelah perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Jadi dia termasuk mengikuti paham kelompok Khawarij terdahulu yang menolak tahkim antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian isyadatuhu bil Khawarij wa khattuhu min qadri Utsman wa Ali wa man walahuma. Nah, juga dia mengikuti jalan orang-orang Khawarij ya yang mencela Utsman, Ali dan orang-orang yang berwala kepada Utsman dan Ali. Ini seperti disebutkan dalam ayat-ayat wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahum bayyinah. Nah, ini maksudnya adalah
Ali dan Utsman bin Affan. Ini tentunya kan celaan yang serius terhadap para sahabat dan dijadi masuk surga. Baik. Kemudian juga panjang lebar, intinya nanti kalian baca saja satu contoh celaan kepada Ali dan Utsman dalam tafsir Hamiyah Nizam. I'tidaduhu binafsi wa hamlati ala jumhurul muslimin. Innal mu'allif la yakfar katsiran. Nah, juga Syekh menilai bahwa Syekh Muhammad bin Yusuf ini termasuk orang yang angkuh, ya. Ya, kemudian sering angkuh kepada lawan-lawan mazhabnya. Fi mawadhi min katsiran fi mawadhi min tafsir binafsi wa bi ahli nihlati. Wa yara anna wa yasbu ahli iman as-sadiq wa dinul qayyim wa tafkir as-salim wa amma man adahum fadhalun mudillun mubtadi'un muqtihun. Jadi dia mengklaim bahwa mereka lah ya, dirinya dan kelompoknya lah yang kemudian dikategorikan sebagai orang yang benar-benar beriman. Ada kelompok yang lain adalah sesat, kelompok yang lain adalah salah dan seterusnya, ahli bid'ah dan seterusnya. Nah, jadi ini paham Khawarij yang juga sudah ditegaskan oleh Syekh Muhammad ya, bahwa yang benar itu hanya kelompok mereka. Ya. Jadi ini seperti dia menafsirkan ayat surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana yaqulu manassa wa'lam anal haqq wal qur'an was sunnah wa ma lam yukhalifuhuma min athar faman qala bidzalika fawal jamu wa sawad Allah walau kana wahidan. Jadi mereka ini kelompoknya kecil tapi mengklaim yang paling benar karena menganggap bahwa yang dimaksud dengan Al-Qur'an hadis kelompok yang selamat ya adalah al-jama wa sawadul azam, itu adalah siapapun yang berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman mereka meskipun jumlahnya kecil ya, walaupun hanya satu orang. Karena li'annahu naibun nabi wa sahabat tabi'in alladzina ihtadaw wa kullu muhtadin. Jadi intinya nah dia di akhir mengatakan fa ashabuna al-ibadiyah al-wahhabiyah humul jamaah as-sawat al-a'zam al-sunnah walau kanu aqallun nas. Nah, jadi dia mengklaim bahwa kami ini ibadiyah al-wahhabiyah ya adalah jamaah as-sawat ya, kelompok al-jamaah was-sawad al-a'zam, kelompok yang banyak yang diberikan garansi oleh Rasulullah sebagai kelompok yang selamat, termasuk mengaku mereka sebagai ahli sunnah ya. Jadi ibadiyah ini ngaku juga ahli sunnah gitu. Karena memang dalam hadis-hadis kadang disebutkan ahli sunnah yang selamat gitu. Nah, jadi mereka lah yang kemudian mengklaim sebagai ahli sunnah as-sawadul a'zam ya li'annahum al-musibuna fi amri tauhid wa ilmil kalam wal wilayah wal bara' wal usul duna ghairihi. Karena mereka inilah yang selamat akidahnya kata Syekh Muhammad bin Yusuf, dan ahli sunnah dinisbatkan kepada ibadiyah. Ibadiyah itu ahli sunnah dalam paham Syekh Muhammad bin Yusuf Itfish ya. Nah, jadi inilah yang menegaskan bahwa beliau termasuk yang cukup mengklaim bahwa kelompoknya lah yang benar. Dan tafsir yang lain misalnya dia mengatakan wa alam ya akhi rahimakallah anni istaqraitu hadhil madzahibil mu'tabarah ka madhhabina ma'syar ibadiyah wa madhhabil malikiyah wa madhhabil syafi'iyah wa madhhabil hanafiyah wa madhhabil hambaliyah bil manqul wal ma'qul falam ara mustaqiman minha fi ilmi tauhid was sifat siwa madhhabina. Jadi dia mengklaim nih ya, jadi Syekh Muhammad ini mengklaim bahwa setelah dia membaca semua pandangan ya seperti mazhabnya, kemudian dibandingkan dengan Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Nah, dia menyimpulkan bahwa falam ara mustaqiman minha fi ilmi tauhid wa siwa madhhabina. Tidak ada yang lurus dalam masalah akidah kecuali mazhab kami, itu mazhab ibadiyah ini tadi. Fa inna mustaqimun qal an at-tashbih wa ta'dil hujajuhu la tuqawimu hujjah wa la tathbutu laha walhamdulillah. Jadi dia mengklaim bahwa dalil yang paling kuat hanyalah milik kami, yaitu kelompok kelompok ibadiyah. Di akhir kesimpulan ya, di akhir pembahasan Syekh mengatakan hadza huwa mufassirul ibadi wa hadza huwa tafsiruhu alladhi mala'ahu bi ittifaqi 'anil aqidati zaifati wa ta'assub lil madhhabil fasid wa huwa ba'du kama tara la yaslam min mujaratil mu'tazilah fi ba'di aqaidihim kama lam yaslam min ahaditsil mawdu' allati jara ala asni wadha'il khawarij liyan suru biha madhhabahum mayrawiju lahu bainan nas. Nah, kesimpulan Syekh Az-Zahabi bahwa inilah ya mufassir khawarij ibadi yang di dalam tafsirnya ini memang sangat kental pembelaannya terhadap akidah khawarijnya yang menyimpang, dan juga ta'assub mazhabinya, fanatisme butannya, dan juga beberapa pahamnya sejalan dengan Mu'tazilah, dan bagaimana mereka menggunakan hadis-hadis palsu yang ditulis oleh kelompok Khawarij ya, atau ulama-ulama Khawarij terdahulu. Nah, jadi inilah kesimpulan Syekh Az-Zahabi, intinya termasuk
kitab tafsir Mu'tazilah yang cukup cukup ya kalau untuk menguatkan argumentasi kelompok Ibadhi bukan saja Ibadhi atau Khawarij, nah maka ini jadi referensi. Tapi kalau dengan dalam pandangan ahli sunnah jelas beberapa pemahamannya ya sangat kental ta'assub kepada paham Khawarij yang tentu dianggap menyimpang dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Baik, ini tafsir Hamdiyanuz Zad ya ila Daril Ma'ad di Syekh Yusuf ibn Syekh Muhammad ibn Yusuf Itfish ya.